Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Ning Kuei harus menghadapi tantangan seorang Sword Master dari Kerajaan Jin Selatan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah jamuan makan, saudara kedua berjalan ke sisi Ning Kuei dan berkata, Master Pedang dari Kerajaan Jin Selatan masih menunggu Anda di luar. Karena ini sudah berakhir, kapan kamu akan keluar? Ning Kuei tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang tahu bahwa saya telah meninggalkan Gua Tebing, tidak ada terburu-buru. Biarkan saja dia menunggu. Biarkan saya beristirahat selama beberapa hari. Saudara kedua tidak marah, meskipun kata-kata Ning Kuei agak tidak tahu malu. Dia hanya dengan acuh tak acuh memandang Ning Kuei dan berkata, saya sudah memberitahu instruktur halaman depan tentang akhir pengasingan Anda. Jangan pernah berpikir untuk mencoba mengulur waktu. Selesaikan masalah ini dengan cepat. Bagaimana Anda bisa membiarkan saudara laki-laki Liu Bai terus duduk di luar pintu akademi? Ning Kuei berpikir dalam hati tentang bagaimana ia harus berusaha keras untuk keluar dari gua tebing yang terpencil itu. Dia hanya punya cukup waktu untuk mengambil makanan, dia bahkan belum sempat mandi dulu. Bagaimana saudara kedua bisa begitu tak berperasaan sehingga melibatkannya dalam pertempuran sengit tanpa istirahat? Ning Kuei menjadi marah, tapi dia cukup waspada untuk tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memandang kakak kedua dan berkata dengan sedih, baiklah, aku akan melihat si idiot sekarang. Chen Pipi mendatanginya dengan khawatir setelah saudara kedua pergi dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Orang itu telah menunggumu di luar akademi di semua hari ketika kamu dipenjara di Gua Tebing. Keadaan dan kemampuannya tampaknya telah meningkat sejak dia pertama kali datang ke sini. Saya pikir Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak terlalu peduli. Biarkan aku istirahat dulu. Ning Kuei menatap sosok menghilang saudara kedua, dan ekspresi wajahnya tumbuh kurang ajar. Dia mengejek sosok mundur dengan suara rendah, sekarang kepala sekolah kembali, apakah Anda pikir Anda bisa menakuti saya? Chen Pipi tertawa dan berkata, itu benar. Jika saudara kedua mencoba mendisiplinkan kita dengan keras seperti sebelumnya, kita dapat mengeluh kepada guru kita. Namun, yang tidak Anda ketahui adalah bahwa guru kami tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti ini. Dia biasanya diam dan bermain bodoh. Namun, kita dapat menyesatkan kakak sulung dengan berpikir bahwa guru kita telah membuat keputusannya, dan dengan demikian membuat dia membantu kita melawan saudara kedua. Selain untuk masalah langka seperti urusan matrimonial Anda, saudara kedua tidak akan pernah berani melawan saudara sulung. Pernyataan Chen Pipi agak berbelit-belit. Ning Kuei terdiam beberapa saat sebelum dia mengeluh, aku tidak pernah menyangka kau akan sama tak tahu malu seperti aku. Chen Pipi hendak membalas ketika dia tiba-tiba menghapus ekspresi sembrono di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memberitahu Ning Kuei dengan lembut, kamu adalah adikku. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Ning Kuei terkejut sejenak, tapi kemudian dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya dan melihat Tang Xiaotang dari sudut matanya. Dengan senyum mengejek, dia memberitahu Chen Pipi, kamu benar-benar punya nyali, ya? Chen Pipi tidak berani menatapnya, tetapi melihat Tang Xiaotang sebagai gantinya. Tang Xiaotang tidak keberatan sama sekali. Dia berjalan lurus ke arah Ning Kuei dan berkata dengan suara yang tajam, Ning. Gadis itu memikirkan sesuatu tepat ketika kata itu keluar dari bibirnya, dan dia dengan malu-malu menahan lidahnya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa guru Yu Lian tidak ada, dan hanya kemudian dia menepuk dadanya untuk menenangkan dirinya. Dia dengan manis mengeluarkan lidahnya dan melanjutkan, Paman termuda, aku ingin mengajak Sangsang keluar untuk bermain. Di pagi hari, ada hujan musim semi yang lembut di belakang gunung akademi. Tang Xiaotang ingin membawa Sangsang ke gunung untuk mengambil jamur segar. Ning Kuei melirik Sangsang dan berpikir kembali bagaimana gadis kecil itu menemaninya di Gua Tebing selama 3 bulan terakhir. Meskipun dia bisa meninggalkan gunung dan berjalan-jalan sesekali, dia pasti merasa tertahan. Dia menepuk kepalanya dan berkata, silakan. Chen Pipi kembali ke sisi Ning Kuei saat dia menyaksikan dua gadis berjalan menaiki gunung, bergandengan tangan. Memikirkan kehidupan mereka di masa depan, ia dengan emosional berkata, mereka telah menjadi teman baik sekarang. Haruskah kita mulai berkomunikasi dengan lebih baik sekarang sehingga kita tidak akan disiksa terlalu buruk begitu kita menikah? Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Ning Kuei memandangnya dengan jijik dan berkata, saya selalu menjadi orang yang bertanggung jawab atas rumah tangga saya. Datang dan diskusikan masalah ini dengan saya jika dan kapan Anda bisa membuat Tang Xiaotang mencuci kaki Anda. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju danau cermin. Chen Pipi berteriak di punggungnya, apa yang akan kamu lakukan? Berhati-hatilah untuk tidak bertemu dengan saudara kedua. Ning Kuei sangat marah. Teriakan Chen Pipi sangat keras, bukankah saudara kedua mendengarnya? Dia berbalik dan berteriak pada Chen Pipi, yang hanya 3 langkah jauhnya.
Dia berteriak seolah-olah sedang berbicara dengan seorang pembudidaya di tebing yang berlawanan, dengan suara cerah dan jernih yang bergema di bagian belakang gunung. Aku akan memeriksa barangnya. Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu Tang Xiaotang tentang hal itu. Bisakah kamu mendengarku? Chen Pipi bahkan tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya, karena kepahitan menggenang. Mengingat bagaimana saudara kedua, kakak ketiga, dan bahkan Tang Xiaotang mungkin pernah mendengar kebohongan Ning Kuei yang tak tahu malu, dia ingin menggali lubang di rumput dan melompat ke dalamnya. Itu adalah podao yang tampak biasa. Podao ramping gelap tampak seperti tembok istana dalam gelap. Garis-garis melengkung dan halus dan bilah memantulkan cahaya. Pegangan panjang yang dirancang untuk pegangan dua tangan memiliki tali rami halus yang diikatkan padanya. Hanya dengan penampilannya, itu tidak terlihat berbeda dari salah satu dari 3 podao asli. Tapi Ning Kuei tahu bahwa itu adalah pisau baru ketika dia memegangnya. Ada perasaan yang sama sekali berbeda yang datang dari pisau di tangannya. Podao ramping panjang itu berat melampaui imajinasi, tidak proporsional dengan ukuran dan panjangnya. Orang bisa membayangkan betapa padatnya pisau itu berdasarkan beratnya. Dan tentu saja, orang bisa menebak seberapa kuat itu. Kamu bilang kamu ingin membuat 3 bilah menjadi 1, jadi aku menggabungkan ketiganya menjadi podao tunggal ini. Kakak keenam memandang podao di tangan Ning Kuei seolah-olah sedang memandangi anaknya. Dia berkata dengan ekspresi tegang, saya pikir itu akan menjadi tugas yang mudah, tetapi ternyata sangat sulit. Mencairkannya ke dalam cetakan tunggal itu mudah, tetapi memaluinya menjadi bagian yang sulit. Menggabungkan podao menjadi 1 berarti dia harus mengintegrasikan 3 kali lipat jumlah logam ke dalam volume aslinya. Ning Kuei tidak bisa membayangkan bagaimana itu mungkin terjadi kecuali dipalu lebih dari 1000 kali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur kepada saudara keenamnya. Kakak keenam menyerahkan sarung pedang yang terbuat dari kulit dan berkata, garis-garis jimat pada pisau adalah sama dengan yang Anda rancang. Tetapi saudara keempat mengatakan akan lebih baik jika Anda mengukirnya secara pribadi. Ning Kuei sebesar-besarnya berterima kasih kepada saudara keenamnya, lalu bersiap untuk mengukir jimat. Itu cukup sederhana setelah pengalaman membuat 13 panah primordial. Namun, dia terganggu oleh pikiran. Setelah terdiam beberapa saat, dia menyarungkan podao yang berat itu di sarungnya dan melihat ke saudara keenamnya. Ayo kita lakukan nanti. Dia berkata, ini senjatamu, jadi kau mendapatkan keputusan akhir. Saudara keenam berkata, saudara bungsu, saya hanya punya satu hal untuk ditanyakan kepada Anda. Saya sangat puas dengan pisau ini. Jika Anda ingin menyebutkannya, harap pikirkan nama yang bagus. Ning Kuei menegang saat dia mengingat bagaimana dia telah mengembangkan panah jimat bersama dengannya. Dia ingat berbagai nama eksentrik yang dia usulkan, seperti panah perak, panah menusuk awan, dan panah 13 primordial, lalu segera memahami keprihatinan saudara keenam. Merasakan rasa persahabatan, dia berkata dengan tegas, yakinlah, kakak senior. Saya akan meminta nama guru untuk itu. Kakak keenam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kakak bungsu, sebenarnya, guru kami juga tidak pandai memberi nama. Kedua bersaudara itu saling menatap. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan masalah penamaan pedang untuk saat ini. Ning Kuei membuka kotak itu dan melihat benda lain yang dia minta keenam saudara buat. Dia berkata dengan gembira, saya tidak pernah membayangkan itu bisa dipoles dengan sangat baik. Materi apa yang kamu gunakan? Membuat gadget ini tidak terlalu sulit, kata saudara keenam, saya meminta Departemen Pekerjaan untuk kristal hitam untuk membuat bingkai. Ada 3 pasang di sini, termasuk 1 tambahan. Ning Kuei ingin sebanyak mungkin dari mereka. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat sekelilingnya untuk memastikan bahwa Sang-Sang tidak ada. Kemudian, dia naik ke Sixth Brother dan berbisik di telinganya. Brother keenam mengerutkan kening dan bertanya dengan tatapan bingung, kristal transparan mudah didapat, itu tidak sulit bahkan jika Anda meminta yang tanpa cacat. Namun, mengapa ia harus memiliki kelengkungan kecil jika itu hanya untuk mencegah debu? Akan sulit untuk memoles dan mengukir kristal seperti itu, dan kualitas akhir produk tidak dapat dijamin bahkan jika kita menggunakan air untuk memolesnya. Ning Kuei ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya punya teman dengan penglihatan buruk. Visinya sedikit buram, dan mengenakan ini dapat membantu memperbaiki situasinya. Kakak keenam sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa adik bungsunya memang jenius untuk memiliki ide-ide luar biasa. Dia bahkan bisa menyembuhkan penglihatan yang buruk. Tepat ketika dia akan melanjutkan pertanyaannya untuk mencari tahu bagaimana kristal transparan dengan kelengkungan seperti itu dapat membantu orang-orang dengan penglihatan yang buruk, tirai kulit tebal didorong terbuka dan saudara keempat berjalan masuk. Saudara keempat memandangi pisau di punggung Ning Kuei dan bertanya, apakah Anda mengukir jimat? Kakak keenam menggelengkan kepalanya. Ning Kuei menjelaskan, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dalam sedikit, saya akan mengukirnya nanti. Saudara keempat sedikit mengerutkan kening ketika dia berkata, jadi,
Anda sadar bahwa ada sesuatu yang harus Anda lakukan? Saudara kedua memberitahu Anda untuk segera menyelesaikan masalah ini, jadi apa yang masih Anda lakukan di sini? Meskipun kerumunan yang berkumpul untuk menonton pertunjukan tidak bisa masuk ke belakang gunung, aku masih merasa tidak nyaman hanya memikirkan semua orang acak di sekitar pintu akademi. Ning Kuei menggerutu pada dirinya sendiri tentang bagaimana saudara keempat mengutuknya untuk memperjuangkan hidupnya hanya karena saudara seniornya merasa tidak nyaman. Saudara-saudara senior itu, tentu saja, akan merasa bahwa pembangkit tenaga listrik muda dari kerajaan Jin Selatan ini tidak lebih dari serangga yang tidak berarti. Namun, pria itu masih merupakan adik dari Liu Bai, Sagi of Sword, dan Ning Kuei mungkin belum tentu bisa mengalahkannya. Dia memandang keempat saudara yang sedang berjalan menuju sandbox. Dia bertanya ragu, kakak senior, di mana saudara kedua? Brother keempat dengan tidak sabar melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia dengan cepat menyelesaikan masalah di pintu samping akademi. Dia menjawab, saudara kedua pergi memancing bersama dengan guru di Danau Barat. Kakak senior bisa menikmati pemandangan dan kesenangan memancing di Danau Barat. Dia bahkan bisa menemani dan mengambil kesempatan untuk menyanjung gurunya. Betapa bahagianya itu. Namun, aku harus bertarung di pintu samping akademi dan berjuang seperti ikan di kail. Ning Kuei merasa itu benar-benar tidak adil dan enggan meninggalkan bagian belakang gunung. Namun, dia juga khawatir bahwa dia akan bertemu dengan saudara kedua jika dia tinggal. Itu lebih berbahaya daripada berduel dengan adik dari Sagi of Sword. Tiba-tiba dia ingat bahwa tempat paling berbahaya sering juga paling aman. Dia mengikuti suara air terjun dan diam-diam berjalan ke halaman saudara kedua. Dia meletakkan tangannya di dinding halaman yang rendah dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Dia hanya santai begitu dia yakin bahwa angsa putih besar yang menakutkan itu tidak ada. Ning Kuei dengan santai mendorong pintu terbuka setelah menyapu kotoran di tangannya. Dia melihat hamba kecil yang muda dan imut di rumah dan berkata dengan cara yang sangat menyenangkan, saya ingin mandi dan tidur. Apakah ada air panas? Pelayan kecil itu dengan polos menatapnya dengan mata lebar. Semua orang di akademi tahu bahwa kultivator muda dari kerajaan Jin Selatan telah memberikan Ning Kuei tantangan. Selanjutnya, orang itu sedang duduk di atas futon di pintu samping akademi dan telah menunggu Ning Kuei selama 3 bulan penuh. Pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Jin Selatan telah dihajar angin dan hangus oleh matahari. Dia telah direndam dalam hujan dan tertutup debu. Dia telah menderita banyak dalam 3 bulan terakhir, dan penderitaannya bahkan mungkin lebih buruk daripada Ning Kuei yang telah dipengasingan di Gua Tebing. Ning Kuei tahu ini dengan sangat baik, tetapi tidak segera menanggapi tantangan setelah keluar dari pengasingan. Dia bahkan punya keinginan untuk mandi dan tidur saja? Pelayan kecil itu hanya bisa menatap Ning Kuei ketika dia bertindak tidak masuk akal dan mendorong pintu terbuka dan meminta untuk mandi dan tidur. Bocah itu baru pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat dan dia bertanya dengan suara bergetar, Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Ning Kuei tersenyum dan berkata, aku ingin memakanmu hidup-hidup. Cepat, bawakan aku sedikit kecap asin dan lobak. Pelayan kecil itu terkejut dan sedikit malu. Dia berkata dengan malu-malu, Tuan, saya tidak enak. Tuan muda sering memberitahu saya bahwa saya tidak suka mencuci kaki dan sangat bau. Ning Kuei membeku sejenak dan dia tertawa keras. Dia berkata, baiklah, saya akan membersihkan dan makan sendiri. Pelayan kecil itu adalah anak yang penurut. Dia tidak tahu bagaimana menolak permintaan menggelikan Ning Kuei dan pergi untuk merebus panci besar air di dapur. Saat uap naik, Ning Kuei bersandar dengan nyaman di ember besar. Dia memandang pelayan kecil yang sedang sibuk mencari handuk dan bertanya, hei, aku masih tidak tahu namamu. Pelayan kecil meletakkan handuk di samping ember dan menjawab dengan lembut, namaku Su Jialun. Itu nama yang bagus, tetapi terlalu ilmiah. Anda harus mengubahnya. Ning Kuei melambaikan tangannya dan berkata, kamu berbicara begitu lembut, kamu akan disebut nyamuk kecil. Kedengarannya agak lucu. Pelayan kecil itu tersenyum dan mengambil seember air panas. Kemudian, dia berkata dengan serius, nyamuk kecil adalah nama yang baik, tetapi Su Jialun adalah nama yang diberikan tuan muda saya kepada saya. Haruskah aku pergi untuk bertanya padanya? Ning Kuei kaget dan kepalanya terpeleset dan terendam air. Dia hampir tersedak dan dengan cepat berkata, jangan katakan padanya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa tuan mudamu? Setelah mandi, Ning Kuei benar-benar tidur di halaman saudara kedua. Ketika dia bangun, sudah lewat tengah hari. Matahari bergerak perlahan ke barat dan bersinar di halaman. Ning Kuei menatap dirinya di cermin setelah berganti jubah akademi hitam baru dan memiliki gaya pelayan kecil rambutnya. Dia sangat senang, dan berpikir bahwa siapapun bisa menata rambut lebih baik daripada sang-sang. Setelah berterima kasih kepada pelayan kecil itu, Ning Kuei meninggalkan halaman kecil. Meskipun dia sangat enggan untuk bertarung dengan adik laki-laki Liu Bai, Sagi of Sword, dia tahu bahwa pria itu tidak akan pergi sampai menunggu di luar akademi selama 3 bulan.
Dia tidak bisa bersembunyi di akademi selamanya, jadi pertempuran akhirnya harus terjadi. Kemudian, dia lebih baik melakukannya lebih awal. Setelah berada di pengasingan di gua tebing selama 3 bulan, kondisi fisik dan mentalnya sempurna karena ia bisa mencium aroma angin musim semi dan melihat bunga liar. Rasanya mirip dengan apa yang dia rasakan ketika dia telah menghancurkan dunia di Danau Daming di Wilderness. Berita tentang pertempuran antara adik sagi pedang kerajaan Jin Selatan, Liu Bai dan Ning Kuei, 13 dari akademi telah menyebar terlalu lama. Jadi, dibandingkan dengan pertempuran antara Ning Kuei dan Biksu Guanhai atau Dao Shi, itu menarik perhatian semua pembudidaya dan bahkan orang-orang dari dunia sekuler. Meskipun saudara senior dari belakang gunung sangat ingin agar Ning Kuei menyelesaikan masalah ini, mereka tidak tertarik pada masalah ini. Mereka masing-masing terobsesi dengan obsesi masing-masing dan telah lama kehilangan keinginan untuk menang. Mereka tidak peduli jika Ning Kuei bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik muda, atau bahwa ia mungkin terluka atau mati. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani membunuh murid inti kepala sekolah di luar pintu akademi. Kultivator muda dari kerajaan Jin Selatan mungkin adalah Sagi of Sword, saudara laki-laki Liu Bai, tetapi bahkan Liu Bai sendiri tidak akan berani melakukan sesuatu seperti itu karena akademi memiliki kepala sekolah. Itu sebabnya tidak ada yang datang untuk mengirim Ning Kuei setelah mandi dan perenungan yang tenang. Ning Kuei mengenakan jubah akademi hitam dan berjalan ke halaman depan dalam angin musim semi. Dalam benaknya, dia siap untuk pertarungan kematian. Tentu saja, Sang Sang akan mengikutinya. Tang Xiaotang mengikuti Sang Sang. Chen Pipi mengikuti Tang Xiaotang. Ning Kuei tiba-tiba berhenti ketika ia mencapai padang rumput dengan platform tebing di belakang gunung. Dia melihat aliran di bawah padang rumput. Angsa putih besar saudara kedua ada di dekat sungai. Itu tidak memberi makan ikan hari ini, tetapi mengangkat kepalanya tinggi dan berjalan di padang rumput dengan bangga. Kuda hitam besar mengikutinya dengan kepala menunduk seperti dikalahkan. Itu tidak berani melambat atau berjalan lebih cepat. Serigala putih kecil mengikuti kuda hitam besar dengan malu-malu. Dengan hati-hati mempertahankan kecepatan yang sama dengan keduanya di depannya. Angsa putih besar itu berjalan dengan serius. Itu berbalik ketika mencapai ujung padang rumput, berjalan dalam garis lurus yang sempurna. Ketika berbalik dan melihat kuda hitam besar dikalahkan, itu membunyikan klakson dengan marah dan tegas 2 kali. Kuda hitam besar mengangkat kepalanya ketakutan seolah-olah telah melihat Ning Kuei. Itu pura-pura terlihat bangga dan elegan saat mencoba berteman dengan angsa putih besar. Dia mencoba tersenyum, membuatnya terlihat sangat lucu. Mereka berempat berdiri di atas padang rumput dan menatap pemandangan itu dengan terkejut. Tang Xiaotang melirik Ning Kuei dan berkata dengan mengejek, kuda yang dibesarkan paman bungsu memang cukup seperti Anda. Itu adalah kucing yang takut yang pandai menyenangkan orang lain. Ning Kuei merasa malu pada bagaimana kuda hitam itu berperilaku dan jengkel mendengar kata-kata Tang Xiaotang. Dia berkata, serigala salju kecil milikmu cukup energik, tetapi mengapa ekornya selalu turun? Tang Xiaotang menyeringai, ini lebih baik daripada membuat lawanmu menunggu di luar akademi di bawah sinar matahari sementara kamu mandi dan tidur untuk memulihkan diri. Paman termuda memang licik. Ning Kuei berkata, baiklah. Chen Pipi ingin membela Ning Kuei, tetapi ketika dia melihat mata muda Tang Xiaotang, dia berkata, memang, tindakan saudara muda ini cukup licik. Sang Sang memandangi padang rumput di bawah dan berkata, angsa putih besar itu terlihat keren. Sepertinya dia sedang melatih pasukan. Bukankah itu berarti dia adalah jenderal di belakang gunung? Percuma saja. Tidak peduli betapa bangganya sang jenderal, pelatihan pasukannya adalah untuk dilihat oleh kaisar. Ning Kuei berkata sambil melihat banteng kuning tua yang sedang beristirahat di rumput dekat sungai dengan mata tertutup. Memang, angsa putih besar memimpin kuda hitam besar dan serigala salju kecil melalui pawai 4 kali dan datang sebelum banteng kuning tua. Itu menundukkan kepalanya yang bangga dengan hormat. Banteng kuning tua membuka mata perlahan dan meliriknya. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya, menunjukkan seolah-olah masalahnya terlalu membosankan dan berbalik untuk makan rumput dan kembali tidur lagi. Ning Kuei memandang banteng kuning tua yang mengunyah rumput, menguranginya menjadi pasta tetapi tidak menelannya. Sebaliknya, itu meludahkannya dengan kesal. Ning Kuei memandang 3 orang yang berdiri di belakangnya dengan patuh dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ini adalah punggung gunung akademi yang luar biasa. Bahkan binatang buas di sini bangga, jadi itu wajar bagi seseorang di sini untuk menjadi lebih bangga. Dia harus pergi dan membuktikan harga dirinya. Pintu samping akademi terletak di tempat yang sangat terpencil dan biasanya sunyi. Tidak banyak yang datang ke sini selain orang-orang dari belakang gunung yang sesekali akan melewatinya. Namun, Liu Yiqing, kekuatan besar kerajaan Jin Selatan telah mengeluarkan tantangan bagi akademi dan duduk di luar pintu di atas futon untuk menunggu. Karena itu, area di sekitar pintu samping menjadi ramai dan ramai dengan orang.
Para siswa dari halaman depan akademi dan warga Chang'an datang untuk melihat tempat itu seolah-olah itu adalah situs wisata. Pintu samping dikelilingi oleh lebih dari 1.000 orang, terutama hari ini. Jika bukan karena reaksi cepat pengadilan kekaisaran, mengirim pengawal kerajaan Yulin untuk menjaga ketertiban, padang rumput yang sepi akan diinjak-injak oleh kerumunan yang bersemangat. Cukup jarang untuk melihat pembudidaya di dunia sekuler, apalagi pertempuran antara pembudidaya. Chang'an adalah tempat yang populer dengan para pembudidaya, sehingga warga di sini sedikit lebih tahu tentang hal ini. Namun, kesempatan untuk menonton sesuatu seperti ini sangat jarang. Berita tentang seseorang yang menantang akademi telah menyebar selama 3 bulan. Semua orang tahu bahwa disinilah pertempuran akan terjadi. Banyak warga Chang'an sudah datang untuk melihat pria Jin Selatan yang duduk di luar akademi. Banyak yang datang untuk menonton setelah mendengar bahwa 13 akademi yang dipilih untuk ditantang telah muncul dari pengasingannya. Tidak diragukan lagi ini adalah pertunjukan yang menarik. Ada jalan batu biru tidak jauh dari bukit. Puluhan gerbong kuda diparkir di samping. Para wanita Chang'an telah datang, karena mereka tidak dapat menahan godaan dari pemandangan yang ramai. Dalam lusinan gerbong itu, tentu saja, beberapa bangsawan yang tidak bisa berdesakan dengan rakyat jelata. Mereka tidak bisa mengabaikan status mereka sendiri dan berperilaku seperti orang biasa yang mengabaikan keselamatan mereka dan memanjat lebih tinggi dan lebih tinggi di pohon hanya untuk menemukan pemandangan terbaik. Di antara para bangsawan ini adalah pejabat kekaisaran Tang, beberapa jenderal dari militer, dan pembudidaya dari berbagai sekte yang telah mendengar tentang pertempuran. Utusan dari Jin Selatan dan beberapa murid Sword Garret berdiri di samping kereta kuda mereka. Beberapa pejabat dari administrasi pusat Imperial Tang berdiri di dekat mereka, dengan senyum di wajah mereka. Taois He Mingchi dari kuil gerbang selatan Hao Tian memegang payung kertas kuningnya di bawah lengannya dan berdiri di samping kereta kuda tanpa suara. Kereta kuda hitam memiliki pola emas yang rumit di atasnya dan tampak megah dan indah. Daerah di sekitar kereta kuda itu kosong di jalan yang ramai, yang merupakan tanda penghormatan yang dimiliki semua orang untuk kereta kuda ini. Kereta kuda ini milik delegasi Istana Ilahi Bukit Barat. Imam besar relasi ilahi tidak ada di kereta. Pertempuran antara seorang siswa dari lantai 2 akademi dan adik Liu Bai tidak cukup penting bagi seorang petinggi seperti dia untuk datang. Seorang pria muda dengan rambut putih duduk di kereta. Dia adalah Cheng Lisui, pendeta di Departemen Wahyu Istana Ilahi Bukit Barat. Status Cheng Lisui di Aula Ilahi bahkan lebih tinggi dari Pangeran Longqing. Dia setara dengan Tau adik, Ye Hongyu sebelum perjalanannya ke Wilderness. Dia juga seorang tokoh penting. Cheng Lisui mengangkat tirai dengan ringan dan memandang He Mingchi yang berdiri di dekat jendela. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Kakak senior He, kenapa kamu tidak duduk dan duduk?" He Mingchi tersenyum dan menjawab, "Aku sudah terbiasa berdiri." Setelah hening sejenak, Cheng Lisui mengangkat pandangannya ke pintu samping akademi di bawah bukit. Dia memandang Liu Yiqing yang duduk di atas kasur dan menyadari bahwa pria itu tetap tenang terlepas dari tatapan dan perdebatan yang mengelilinginya. Setengah hari telah berlalu sejak berita kemunculan Ning Kuei dari pengasingan telah dikeluarkan. Namun, orang yang seharusnya muncul sejak lama tidak menunjukkan dirinya. Warga Chang'an yang datang untuk menonton bosan sampai mati dan beberapa sudah pergi. Namun, Liu Yibai tidak terlihat kesal dan postur maupun pakaiannya tidak bergerak. Ini agak menakutkan. Cheng Lisui menyaksikan raut wajah Liu Yibai sedikit berubah dan dia tiba-tiba bertanya, "Saudara senior He, apakah menurut Anda Ning Kuei akan keluar?" He Mingchi tersenyum dan menjawab, "Ning Kuei adalah orang yang paling tidak seperti murid kepala sekolah akademi, jadi aku juga tidak bisa memastikan." Cheng Lisui memikirkan pertemuannya dengan Ning Kuei di istana di padang gurun dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, "Dia memang sangat menarik, tetapi saya kira dia harus segera menunjukkan dirinya. Dia seharusnya dalam perjalanan jika dia belum ada di sini." Pintu samping akademi didorong terbuka perlahan dari dalam. Sosok gelap muncul di depan mereka. Bersorak pun terjadi. Seragam akademi hitam yang dibuat dengan baik bergoyang lembut dalam angin musim semi yang hangat. Ning Kuei muncul di depan orang banyak dengan rambut hitamnya diikat dalam roti sederhana. Wajahnya sedikit kurus dan dia terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Gambar yang disajikan Ning Kuei sangat menyegarkan. Ada banyak siswa dari akademi yang datang untuk menonton pertempuran. Chu Youxian dan yang lainnya yang akrab dengan Ning Kuei juga hadir. Ketika mereka melihat Ning Kuei, mereka tidak bisa membantu tetapi bersorak keras. Dipengaruhi oleh atmosfer, publik semakin bersemangat. Beberapa orang bahkan mulai bersiul. Zhong Dajun berdiri di tengah kerumunan orang dan menatap pemuda dengan jubah hitam berkibar di tangga batu yang jauh. Dia mengingat adegan ketika mereka pertama kali memasuki akademi 2 tahun lalu dan jejak dendam dan kecemburuan melintas di matanya. Kemudian, emosi ini berubah menjadi kehilangan dan kesepian. Ning Kuei dan dirinya sendiri sekarang adalah 2 orang yang termasuk dalam 2 dunia yang berbeda.
Bahkan jika dia adalah keturunan keluarga bangsawan yang Guan, dia tidak bisa lagi mengejar Ning Kuei, apalagi membalas dendam padanya. Angin musim semi menerpa sorakan kerumunan dan membawanya ke lusinan kereta kuda di jalan bukit. Para wanita Chang'an yang berada di puncak romansa mengangkat tirai mereka dengan penuh harapan dan kekaguman di wajah mereka. Ada banyak wajah yang berubah menjadi kuburan, termasuk wajah pendeta Cheng Lisui dari Departemen Wahyu Balai Divine. Banyak orang dari semua sekte budidaya besar di dunia datang untuk menonton pertempuran, kecuali para sadis dari kuil Menara Putih Kerajaan Yuelun karena mereka telah diusir dari Kekaisaran Tang oleh dekret. Semua pembudidaya ini dari sekte yang berbeda sangat tertarik pada Liu Yiqing, yang sebelumnya tidak diketahui tetapi tiba-tiba mendapatkan ketenaran. Mereka ingin tahu keadaan dan kemampuan apa yang dimiliki adik laki-laki Sagi of Sword, Liu Bai. Tapi apa yang mereka benar-benar tertarik, adalah kinerja Ning Kuei dalam pertempuran ini. Akademi adalah satu-satunya tempat tidak dikenal yang terhubung dengan dunia sekuler dan merupakan kebalikan dari semua istana ilahi Bukit Barat. Di hati orang-orang yang mengetahui tempat tak dikenal lainnya, Akademi adalah yang paling kuat dan bahkan lebih kuat dari istana ilahi West Hill. Namun, inti permasalahannya adalah, seberapa kuat tepatnya, orang-orang di lantai 2 Akademi? Semua orang tahu betapa hebatnya kepala sekolah Akademi, tetapi mereka tidak tahu sejauh mana kekuatannya. Beberapa orang telah bertemu dengan tuan pertama atau tuan kedua dari Akademi dan mereka semua keluar dari pertemuan dengan tanda seru tetapi sedikit rincian. Selama beberapa dekade, tidak ada seorang pun dari Akademi yang mengungkapkan kehebatan mereka. Itu karena tidak ada seorang pun dari Akademi yang memasuki dunia manusia sejak Tuan He. Sampai Ning Kuei. Istana ilahi West Hill telah melarang semua orang menyebutkan nama dan perbuatan Tuan sejak kepergiannya. Namun, kultivator terkuat di dunia kemudian meninggalkan banyak bekas luka dan perbuatan mengejutkan di dunia. Itu sebabnya setiap sekte kultivasi tunggal di dunia ingin mengetahui kemampuan dan keadaan pikiran Ning Kuei. Semua orang tahu tentang pertempuran antara Ning Kuei dan biarawan Guan Hai di Aula Lanke Temple, tetapi tidak detailnya. Pertempuran antara Ning Kuei dan Daoshi Kerajaan Yuelun telah mengejutkan setiap sekte budidaya lebih. Ning Kuei telah mengalahkan seorang biksu tinggi dari sekte Buddhisme dari tempat yang tidak dikenal dalam pertempuran jiwa. Sudah diketahui umum bahwa pikiran Badanta dari sekte Buddhisme, tidak peduli Zen atau jiwanya, adalah yang terkuat di dunia kultivasi. Tindakan Ning Kuei memotong kepala Daoshi setelah pertempuran di pagi hari telah mengejutkan berbagai sekte, dan banyak yang tidak berpikir baik tentang itu. Jika seorang Buddha menghentikannya, dia akan membunuhnya. Haruskah seorang dewa menghentikannya? Akankah dia membunuh dewa juga? Itulah yang dilakukan He. Dia telah membunuh cara untuk membuat nama untuk Akademi, dan perbuatannya telah menghasilkan rasa hormat yang dimiliki orang-orang untuk Akademi. Meskipun dia telah dihukum oleh surga, bahkan istana ilahi West Hill tidak berani mengkritiknya. Para pembudidaya telah meninggalkan sekte mereka dan melakukan perjalanan jauh ke Akademi untuk menangkap kesempatan langka ini untuk melihat kemampuan sebenarnya dari lantai 2 Akademi untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin, bahkan lebih, melihat Akademi gagal karena mereka tidak ingin melihat kelahiran Tuan Ke yang kedua. Tau adik dari West Hill Istana Ilahi telah mengklaim bahwa Ning Kuei adalah World Wayfarer terlemah dari Akademi dalam sejarah. Ini telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Meskipun Ning Kuei telah menang 2 kali sejak ia memasuki dunia manusia dan telah melukai Pangeran Long King, banyak yang masih percaya bahwa ada trik dalam 2 pertempuran. Banyak yang memuji Liu Yiqing yang duduk dengan tenang di atas kasur seolah-olah dia bukan bagian dari dunia ini. Mereka berpikir bahwa dia memang Sagi of Sword, saudara laki-laki Liu Bai, karena dia berhasil mencapai negara bagian Seetorou pada usia muda. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda melanggar kerajaan dan kemungkinan akan mengalahkan Ning Kuei dalam kondisi saat ini. Namun, ketika dia melihat Ning Kuei yang berdiri di tangga dan merasakan aura yang bergerak bebas di tubuhnya, dia memikirkan desas-desus bahwa Ning Kuei telah pergi ke pengasingan untuk menerima Tao Enlightenment. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia telah meremehkan kemampuan Ning Kuei. Cheng Lisui menyentuh rambut putih keperakannya dengan lembut dan menatap pintu samping Akademi di bawah bukit tanpa suara. Dia tiba-tiba berkata, "Kakak senior He, menurutmu siapa yang akan menang?" He Mingqi tersenyum, "Ning Kuei, tentu saja." Cheng Lisui bertanya dengan heran, "Mengapa kamu begitu yakin?" He Mingqi menjawab, "Karena dia adalah murid kepala sekolah Akademi." Chen Lisui menerima pencerahan dan merasa bahwa penilaiannya sebelumnya agak menggelikan. Dia berkata, "Itu benar." Ning Kuei berdiri di tangga dan menyaksikan teman-teman sekelasnya yang bersemangat dari jauh. Dia tersenyum dan melambai pada mereka, dan kemudian, dia melihat pria yang duduk di atas kasur di samping pintu samping. Pria itu masih sangat muda, tetapi tampak seperti pohon dengan akar yang dalam dan panjang ketika dia duduk di atas futon. Dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia tidak akan bergerak sedikit pun, betapapun kuatnya angin.
Ning Kuei tahu bahwa pria itu berasal dari kerajaan Jin Selatan dan telah menunggunya di luar pintu akademi selama 3 bulan. Dia juga tahu bahwa pria ini, Liu Yiking, adalah adik dari Liu Bai, Sage of Sword. Para penjaga kerajaan Yulin telah menggunakan beberapa tali panjang dan menghalangi publik di belakangnya. Ada sebidang tanah kosong di dekat pintu samping akademi di bawah tangga batu. Lapangan itu besar, tapi jarak antara Ning Kuei dan Liu Yiking kecil. Liu Yiking berdiri dan menatap Ning Kuei diam-diam. Setelah beberapa saat, kasur yang menemaninya selama 3 bulan pecah berkeping-keping. Pria muda itu tidak bisa menahan diri terlihat agak compang-camping setelah duduk di luar akademi selama 3 bulan penuh. Dia tidak memiliki tempat berlindung dan basah kuyup oleh hujan dan terbakar matahari. Rambutnya kusut dan pakaiannya tertutup debu. Kukunya, yang terbuka di luar lengan bajunya, dilapisi dengan tanah dan lumpur dan tidak terlihat seperti tangan yang dimaksudkan untuk memegang pedang. Dibandingkan dengan Ning Kuei, yang baru saja mandi dan berganti pakaian dan tampak sangat bersih dan segar, Liu Yiking tampak seperti seorang pengemis. Namun, ekspresinya tenang seolah-olah tidak ada kotoran di pakaiannya dan bahwa mereka jauh lebih bersih daripada seragam akademi hitam yang dikenakan Ning Kuei. Liu Yiking memandang Ning Kuei dengan mata cerah. Dia memang kelelahan dan kuyu. Tapi pedang Taoisnya telah dicuci oleh angin pahit dan hujan di luar akademi selama 3 bulan, dan itu lebih cerah dari sebelumnya. Dia telah menunggu Ning Kuei selama 3 bulan penuh dan akhirnya bertemu dengannya hari ini. Pedang yang telah dicuci begitu terang sehingga bersinar seperti air di musim semi memiliki gaya pedang terkuat. Ning Kuei, Liu Yiking bertanya. Ning Kuei mengangguk. Liu Yiking tiba-tiba tersenyum. Potongan-potongan futon di kakinya terangkat dari tanah dengan senyumnya. Debu di tanah berputar tanpa angin tetapi tidak terbang. Mereka berguling-guling dan tersebar di sekitar halaman, membentuk pemandangan yang sangat aneh. Ketika debu bergulung semakin jauh seperti ular dan hampir meninggalkan tanah kosong. Mereka yang mengawasi di belakang tali memperhatikan tanah yang datang ke arah mereka dan melangkah mundur tanpa sadar. Namun, tidak ada ruang bagi mereka untuk bergerak dan tepat ketika debu akan mencapai mereka, ia berkumpul di depan tali dan berhenti. Punggungan lumpur dangkal terbentuk. Ada 2 dunia, satu di dalam dan yang lain di luar punggungan. Dunia di dalam punggungan adalah salah satu pertempuran, dan tidak boleh diganggu. Ada seruan terkejut di sekitar pintu samping akademi sebelum keheningan tiba-tiba terjadi. Puluhan gerbong kuda di jalan juga diselimuti keheningan. Para wanita di gerbong kuda menekankan tangan mereka ke bibir dengan erat karena terkejut. Para pembudidaya dari berbagai sekte di gerbong kuda memandang Liu Yiking diam-diam. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sage of Sword, Liu Bai, telah berani membiarkan adiknya menantang akademi, jadi mereka yakin bahwa Liu Yiking pasti memiliki keadaan tinggi dan kuat. Mereka sudah memastikan bahwa Liu Yiking cukup kuat, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia bisa sekuat ini. Liu Yiking dapat menggunakan Psy Power-nya hanya dengan tersenyum dan bisa menyebarkan debu di lapangan dengan begitu sempurna. Adegan yang tampaknya aneh ini membutuhkan kontrol yang halus atas ki langit dan bumi. Para pejabat administrasi pusat Imperial Tang memandang pintu samping akademi dengan diam-diam. Ekspresi khawatir melintasi wajah mereka. Setelah penampilan Liu Yiking tentang tahapnya, semua orang berpikir bahwa Ning Kuei pasti akan kalah. Cheng Lisui terdiam saat melihat pemandangan itu. Tidak seperti sekte budidaya lainnya, Istana Ilahi West Hill yang memimpin semua orang sudah mengumpulkan informasi tentang Liu Yiking tahun yang lalu sejak ia adalah adik dari Sage of Sword, Liu Bai. Sebelum Liu Yiking menjadi terkenal, Istana Ilahi Bukit Barat sudah tahu bahwa dia adalah seorang jenius pedang Tao yang langka dan telah menempatkannya pada daftar yang harus diperhatikan. Cheng Lisui menyadari bahwa Liu Yiking lebih kuat daripada yang dipikirkan Balai Ilahi saat dia menunjukkan kemampuannya. Dia mengerutkan kening dengan khawatir. Sementara Istana Ilahi Bukit Barat tidak ingin Tuan He lain muncul dari akademi, mereka tidak berharap pedang-pedang kerajaan Jin Selatan datang dengan sagi pedang lain seperti Liu Bai. Liu Bai adalah profesor tamu terkemuka di Aula Ilahi, dan kerajaan Jin Selatan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Aula Ilahi di dunia sekuler. Jika pedang-pedang dari kemampuan kerajaan Jin Selatan tumbuh bersama Liu Yiking dan tumbuh lebih kuat, kendali Balai Ilahi atas pedang Garret akan melemah. Apa yang akan dilakukan Balai Ilahi jika mereka memberontak di masa depan? Jadi kamu adalah pedang berharga yang Sage of Sword sembunyikan selama bertahun-tahun. Cheng Lisui memandang Liu Yiking dari jauh dan berkata dengan getir, sekarang aku melihatnya, sepertinya bahkan Ning Kuei, murid inti dari kepala sekolah, bisa menjadi lawanmu hari ini. Di pintu samping akademi, Liu Yiking berkata kepada Ning Kuei, kamu akhirnya di sini. Nada suaranya tenang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dan kepercayaan diri dalam benaknya yang telah diungkapkan dengan jelas dalam suaranya. Dia akan mengalahkan kepala sekolah murid inti akademi hari ini, dan dia akhirnya bisa memiliki rasa bangga dan percaya diri miliknya sebelum akademi mulai sekarang. Jika ini adalah cerita normal, Ning Kuei akan terdiam setelah Liu Yiking berbicara.
Kemudian, dia akan berkata, apa yang akan datang, sebelum kalah dalam pertempuran dengan gagah berani. Namun, Ning Kuei tidak pernah bertingkah seperti orang biasa. Dia akan melakukan apa saja untuk memenangkan pertempuran. Dia bisa memilih untuk tidak melihat kartu pihak lain bahkan jika dia mengambil risiko dan tidak mengubah kartu pihak lain. Ning Kuei tidak melihat mata Liu Yiqing yang seterang pedang. Dia melihat ubin hijau bersih di tanah dan berkata dengan tulus, keterampilan menyapu Anda adalah yang terbaik di dunia, sama seperti saudaramu. Liu Yiqing terkejut tetapi tidak marah dengan kata-kata Ning Kuei. Alih-alih, pandangan pengakuan melintas di matanya, saya telah bermeditasi di atas kasur selama beberapa hari terakhir, dia menjelaskan dengan acuh tak acuh. Meskipun aku tidak bermaksud jahat, aku memengaruhi kebersihan akademi. Itu sebabnya saya mencoba membersihkan sendiri. Saya sudah banyak berlatih ini, jadi itu tidak benar-benar layak dikagumi. Ning Kuei tidak berharap bahwa Liu Yiqing akan tetap tenang dan jadi waspada, meskipun dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, saya lebih terbiasa menggunakan sapu terbang. Liu Yiqing tersenyum padanya mengejek, bertanya-tanya apakah mereka harus berdebat sebentar sebelum memulai pertempuran. Sepertinya rumor tentang Ning Kuei benar, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mengacaukan suasana hati lawannya. Saat dia hendak menjawab, Ning Kuei tiba-tiba menghapus senyum dari wajahnya. Dia menjentikan seragam akademi dengan tangan kiri dan mengangkat tangan kanannya di udara. Dia memandang Liu Yiqing dengan penuh perhatian dan berkata, tolong. Posturnya mengesankan. Ketenangan dan pengabdian di wajahnya ditambah dengan kesederhanaan kata-katanya langsung membuat orang banyak bersorak. Liu Yiqing menyipitkan matanya karena perubahan cepat di atmosfer. Menurut deskripsi dunia kultivasi Ning Kuei, Tuan 13 dari akademi itu kejam, tegas terhadap musuhnya, dan dalam kebiasaan berbicara omong kosong dan bertengkar seperti anak kecil. Departemen Kehakiman Istana Ilahi Bukit Barat pernah menilai dia dengan kata-kata berikut, dorongan pertengkaran dan kekanak-kanakannya semua adalah suatu tindakan, dia menggunakan cara-cara ini untuk mengganggu keadaan pikiran lawannya. Liu Yiqing merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakter Ning Kuei, itulah sebabnya dia bisa menghadapi Ning Kuei dengan tenang. Bahkan ketika Ning Kuei mengucapkan kalimat mengejek yang akan melemahkan banyak orang dan membuat mereka muntah darah, Liu Yiqing siap untuk berbicara lama dengan dia di bawah tatapan banyak orang. Namun, dia tidak berharap bahwa Ning Kuei akan begitu langsung dan sederhana hari ini. Mungkinkah dia benar-benar mengalami perubahan luar biasa setelah berlatih penebusan dosa di gua selama 3 bulan? Liu Yiqing melirik Ning Kuei dengan waspada. Kemudian, dia berbalik untuk berjalan ke tengah tanah yang bersih dan berubin hijau. Emosinya berangsur-angsur menetap pada ketenangan awalnya saat ia berjalan. Ning Kuei juga berjalan ke pusat dan diam-diam menunggu. Semua orang menatap keduanya ketika mereka berjalan dari pintu samping akademi. Sang-sang berjalan keluar dari pintu samping ketika tidak ada yang memperhatikannya. Tang Xiaotang maupun Pipi tidak muncul, mungkin karena identitas Tang Xiaotang sebagai pengikut doktrin setan. Liu Yiqing mengangkat tangan kirinya, yang ramping dan berlumpur, memegang pedang baja Qian. Dia menatap Ning Kuei sebelum berkata tanpa emosi, aku tahu bahwa senjata terkuatmu adalah panahmu, jadi aku akan menggunakan pedangku. Sang-sang, berdiri di bawah pohon di ladang, menjatuhkan beban berat ketika dia mendengar itu. Dia meletakkan payung hitam besar di satu sisi dan mencari kotak panah besi gelap, siap untuk mengirimnya ketika Ning Kuei berbicara. Ning Kuei diam. Menatap pedang baja Qian di tangan kirinya, Ning Kuei perlahan mengangkat alisnya. Dia mengenali pedang itu. Ning Kuei memandang pedang dan setelah beberapa saat hening, berkata, saya tidak akan menggunakan panah saya hari ini. Saya akan menggunakan pisau saya. Dia tidak bertanya pada Liu Yiqing di mana dia mendapatkan pedang itu. Sebaliknya, Liu Yiqing mengangkat pedang itu sendiri. Apakah kamu mengenali pedang ini? Ning Kuei mengangguk, itu adalah pedang All Chow dari pavilion musim semi Bres. Liu Yiqing menatapnya dan bertanya dengan tenang, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku memiliki pedang? Ning Kuei memikirkannya, dan menjawab dengan jujur, ya, saya lakukan. Liu Yiqing tampaknya puas dengan jawaban ini. Dia berkata, Chow tua dari pavilion musim semi Bres, memang nama yang menarik. Saya kira yang bisa Anda cium adalah darah 2 tahun lalu, di malam hujan di pavilion musim semi Bres. Anda mungkin lupa bahwa Anda membunuh seorang master pedang dari kerajaan Jin Selatan. Ning Kuei teringat kembali pada malam itu diam-diam. Meskipun Cao Xiaoshu dan dia telah membunuh sejumlah besar orang malam itu, master pedang yang kuat dari kerajaan Jin Selatan sulit dilupakan. Dia bergumam, jadi, orang itu adalah murid pedang garet kerajaan Jin Selatan. Liu Yiqing berkata tanpa ekspresi, dia adalah murid inti dari kakak sulung saya. Anda harus menjawab atas kematiannya sejak dia meninggal berkat kalian berdua. Cao Xiaoshu kehilanganku, jadi aku memiliki pedangnya sekarang. Hanya kau yang tersisa, itulah sebabnya aku menunggumu di luar akademi selama 3 bulan.
Alis Ning Kuei telah terangkat sejak dia melihat pedang dan belum jatuh bahkan ketika dia menjawab Liu Yiking. Namun, ketika dia mendengar bahwa Cao Xiaoshu dikalahkan oleh Liu Yiking, alisnya tiba-tiba turun dan emosinya tenang secara signifikan, sedemikian rupa sehingga mereka tampak dingin. Liu Yiking berkata, apakah Anda ingin tahu di mana Cao Xiaoshu sekarang? Ning Kuei lagi, menjawab dengan jujur, ya. Liu Yiking menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya dan lawan aku. Saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui terlepas dari hasil dari pertempuran ini. Ning Kuei tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan berjalan ke Sangsang, yang berdiri di bawah sebatang pohon di dekat ladang. Liu Yiking berpikir bahwa dia akan mengambil busur besi yang terkenal itu, jadi dia tersenyum bangga. Ning Kuei tidak bergerak begitu dia berdiri di depan Sangsang. Dia tidak datang untuk 13 panah primordial, tetapi untuk objek lain yang kakak keenam baru saja buat untuknya. Dia siap membunuh pendekar pedang dari kerajaan Jin Selatan. Namun, dia berubah pikiran sambil berdiri di depan Sangsang. Karena terkadang, hidup adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia berjalan kembali ke lapangan. Melihat tangan kosong King Kuei, Liu Yiking sedikit mengernyit. Saya ingin melihat kemampuan Anda yang sebenarnya, dia meminta. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menggunakan panahku hari ini. Saya hanya akan menggunakan pisau saya. Kemudian, Ning Kuei mengangkat tangan kanannya ke udara dan menatap matanya, karena kamu tidak layak. Liu Yiking tetap tenang dan bertanya, lalu siapa? Saya telah menembak Pangeran Long Qing dan Tao Adik dengan busur ini. Kamu tidak sekuat mereka, jadi kamu tidak layak. Dengan itu, Ning Kuei menarik napas dalam-dalam, menarik falchion ramping dari belakangnya, yang hitam dan tanpa cacat. Dia mengencangkan genggamannya di gagangnya. Tindakannya sederhana dan biasa saja, tetapi terlalu keras untuk diganggu. Seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu pada malam hujan ketika lelaki paruh baya berjubah pirus membantai musuhnya dengan pedang tetapi tanpa perisai, mempercayakan hidupnya ke Ning Kuei tanpa ragu-ragu. Liu Yiking jelas merasakan perubahan aura di Ning Kuei. Namun, emosinya tidak berubah. Saat pakaiannya yang kotor berhembus angin musim semi, Liu Yiking seperti pedang cerah yang telah dicuci oleh mata air. Kakak laki-lakinya, yang paling dia hormati, pernah memberitahu dia bahwa tidak peduli musuh macam apa yang dia hadapi atau perubahan apa yang terjadi pada musuhnya, dia hanya perlu menarik pedangnya dari sarungnya dan menusuknya melalui orang lain. Jadi, Liu Yiking menarik pedang baja Qian dari sarungnya dan membawanya ke Ning Kuei. Dia mengendarainya lurus. Dia seperti batang, atau pohon willow membeku dalam waktu. Pedang terbang tidak menembus langit, juga gaya pedang tidak menyebar di udara. Ini adalah pukulan pedang yang sederhana, tetapi juga yang paling kuat. Pedang Garret dari kerajaan Jin Selatan berbeda dari sekte lain yang dibudidayakan di pedang. Mereka tidak hanya mengembangkan cara menguasai ilmu pedang. Para murid dari Sword Garret tidak menggunakan Psi's Power untuk mengendalikan ki langit dan bumi, mereka menggunakan ki langit dan bumi untuk mengontrol pedang natal. Para murid Sword Garret tidak mempercayai apapun selain tangan yang memegang pedang mereka sendiri. Kemampuan terkuat mereka menggunakan pedang di tangan mereka. Dengan pedang di tangan mereka, mereka tidak perlu bergantung pada pengontrolan ki langit dan bumi, karena mereka dapat memfokuskan ki langit dan bumi ke dalam pedang secara langsung. Ini adalah gaya pedang Liu Bai, Sage of Sword. Sebuah sungai akan muncul hanya dengan gelombang pedang. Mereka tidak memiliki musuh dalam radius 10.000 mil dan mereka tidak terkalahkan. Beberapa daun menari di angin berubah menjadi debu sebelum mereka bisa mendarat di tanah. Ki langit dan bumi di luar pintu akademi bergetar keras dan mengalir ke pedang di tangannya. Melonjak masuk dan keluar dari ujung bilah, itu berubah menjadi guntur. Dalam hitungan detik, Liu Yiking telah melintasi jarak antara keduanya. Ujung pedang, membawa serta angin dan guntur, menghantam langsung ke wajah Ning Kuei. Semua orang yang menyaksikan pertarungan tertegun oleh guntur dan angin yang dibuat pedang Liu Yiking. Keheningan berlama-lama di udara, penonton dibungkam. Bagaimana mungkin serangan pedang sesederhana itu memiliki kekuatan seperti itu? Di antara semua penggarap yang berkumpul, hanya satu yang benar-benar memahami gerakan pedang ini, Cheng Lisui, Imam Departemen Penyingkapan di Istana Ilahi Bukit Barat. Dia menyadari betapa kuat dan menakutkannya gerakan itu begitu Liu Yiking mengulurkan pedangnya. Dia diam, tangan kanannya memegangi langkan jendela. Langkah yang tampaknya sederhana, namun itu mewujudkan tekadnya, kegigihannya menunggu selama 100 hari, dan itu bahkan mirip dengan gaya pedang Liu Bai. Sederhana, namun begitu tangguh. Semuanya sama, termasuk cahaya ilahi Haotian. Cheng Lisui masih memegang langkan. Gaya pedang yang menakutkan membuatnya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sebelumnya. Dia tidak akan bisa menangkis dan satu-satunya pilihan adalah lari dari itu sampai dia tidak punya tempat untuk pergi. Hanya dengan cara ini dia memiliki kesempatan sedikit untuk melarikan diri. Bahkan Pangeran Long Qing, ketika dia masih hidup,
akan memilih untuk melarikan diri dan berisiko terluka ketika menghadapi gaya pedang yang kuat, mengingat guntur dan angin yang dipanggilnya. Tentu saja, dia akan menderita cedera hebat jika dia berusaha membunuh lawannya. Jika itu kecanduan Tao, apakah dia bisa memblokir pedang Liu Yiqing? Dia ingat apa yang terjadi di West Hill dan menambahkan dengan diam-diam, dia merujuk pada adik Tao yang kuat sebelum perjalanannya ke Wilderness. Segera setelah itu, dia berubah pikiran. Bahkan adik Tao di hadapan alam bebas tidak akan menghalangi pedangnya. Sebaliknya, dia akan menyerangnya tanpa ekspresi. Dia akan melihat musuhnya mati sebelum dia akan mati. Jadi dia tidak akan mati. Dia bisa menangani serangan Liu Yiqing. Petir dan angin melonjak bersama dengan gaya pedang yang luar biasa. Menghadapi langkah kuat dan situasi berbahaya ini, Ning Kuei menutup matanya. Seseorang yang akan menutup mata pada saat ini pasti ingin bunuh diri. Tetapi dia tidak ingin bunuh diri. Sebaliknya, dia meretas maju sambil menutup matanya. Dia tahu betul bahwa dengan wilayah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan serangan ini. Dia juga tidak akan mencoba untuk membunuh musuhnya terlebih dahulu seperti yang Ye Hongyu pilih. Peretasan itu sederhana, lebih sederhana dan membutuhkan lebih sedikit keterampilan daripada menusuk dengan pedang. Podaonya juga lebih sederhana dari pedang. Pedang buatan manusia. Mereka digunakan untuk membunuh atau memberi hormat. Pedang hanya bisa digunakan untuk membunuh orang, dan tidak ada yang lain. Tapi podao adalah benda tajam yang ditemukan orang di alam, dan pertama kali digunakan untuk berburu. Mereka dapat digunakan untuk membunuh orang, tetapi juga dapat memotong banyak hal lain, seperti kayu. Memegang gagang podaonya, Ning Kuei merasakan gerakan di udara ketika bilah memotong ke depan. Dia menemukan perasaan senang yang telah lama hilang, kembali ke tubuhnya. Dia sudah lama tidak menggunakan podaonya. Dia sangat merindukannya. Namun tetap saja, dia sangat terbiasa dengan gerakan, bahkan dengan mata tertutup. Gerakannya begitu halus sehingga tampak anggun. Gerakannya sangat lancar sehingga membuat Anda merasa santai. Hanya Liu Yiqing yang merasa terancam oleh pedang itu, karena itu menunjuk ke arahnya. Saat Ning Kuei memotong ke depan, roh hebat di tubuhnya bergerak di sepanjang gagang dan menuangkan ke bilahnya. Memegang roh hebat yang begitu kuat, bahkan podao paling kokoh di istana akan hancur. Tapi yang ini tidak. Setelah benar-benar marah oleh saudara keenam, ia memiliki kekuatan gabungan dari 3 podao. Jadi ketika roh hebat menuangkan ke dalam bilah, itu mulai bergetar dengan kecepatan sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sepertinya akan pecah kapan saja, namun ternyata tidak. Suara logam yang menempel pada logam bergema di udara. Ketika Liu Yiqing menunjukkan kepindahannya, tanah yang diaspal dengan batu bata gelap tetap sangat bersih. Tapi podao Ning Kuei membawa debu yang tersembunyi di antara lapisan batu bata ke tempat terbuka. Penontonnya terdiri dari orang kebanyakan, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat adalah pedang Liu Yiqing akan masuk ke dahi Ning Kuei, dan Ning Kuei merobohkannya dengan senjata biasa. Hanya pembudidaya maju yang bisa merasakan ki kuat dari surga dan bumi yang berputar di sekitar podao di tangan Ning Kuei. Jumlah dan kemurniannya lebih halus dan menakutkan daripada pedang angin dan guntur Liu Yiqing. Cheng Lisui memegang langkan jendela dengan kedua tangan. Dia sangat terkejut, tubuhnya membeku di tempat. He Mingqi berdiri di sebelah gerbongnya. Melihat gambar ini, dia mengangkat kepalanya dan memegang roda dengan tangan kanannya. Daun dihancurkan oleh gerakan kuat pedang Liu Yiqing. Tapi podao Ning Kuei mengubah bubuk menjadi tidak ada. Seekor bunga menyembul dari lapisan batu di kejauhan lenyap. Podao Ning Kuei bertemu pedang Liu Yiqing. Kekuatan luar biasa dari podao menekan guntur dan angin di ujung pedang, membuatnya gemetar seolah-olah itu adalah cahaya lilin yang diserang oleh hembusan angin kencang. Liu Yiqing terkejut. Dia tidak berharap dia begitu cemerlang dalam kultivasi. Bagaimanapun, dia adalah yang paling lemah di antara semua siswa di lantai 2 di akademi, dan bahkan adik Tao menyebutnya memalukan akademi. Tapi dia tidak ingin menghindari serangannya. Sebaliknya, ia terus menggerakkan pedangnya dan bergegas ke depan. Setelah bermeditasi selama 3 bulan di gerbang samping akademi, ia sepenuhnya siap. Dia telah memikirkan semua situasi yang bisa terjadi selama pertarungan ini, termasuk saat ini, bahwa Ning Kuei telah meroket ke tingkat baru kultivasi setelah penebusan dosanya. Dia percaya bahwa Ning Kuei akan ragu ketika senjata mereka akan menyentuh. Karena siapapun akan, jika mereka berada di posisinya. Pedangnya akan mengingatkan Ning Kuei pada Cao Xiaoshu selama dia melihatnya. Ning Kuei akan berpikir, mengapa pedang Cao Xiaoshu ada di tangannya? Apakah Cao Xiaoshu benar-benar kalah darinya? Apakah Cao Xiaoshu hidup? Jika Cao Xiaoshu masih hidup, bagaimana bisa Ning Kuei meretas podaonya padaku? Bukankah dia khawatir jika dia membunuhku, Cao Xiaoshu akan mati bersamaku? Apakah dia pikir dia bisa melarikan diri dari memikirkan Cao Xiaoshu dengan mata tertutup? Semua pikiran ini berputar di kepala Liu Yiqing. Dia percaya bahwa Ning Kuei akan memikirkan semua pertanyaan itu.
Bahkan jika dia memiliki pikiran yang ditentukan secara tidak manusiawi, dia masih akan kehilangan fokus, dan kemudian pergerakan Podao-nya akan menjadi kurang lancar. Pertarungan antara dua orang kuat adalah untuk mencari kemenangan, tetapi ini seringkali hanya bergantung pada apa yang ada di pikiran mereka pada saat yang paling vital. Liu Yiqing telah mempersiapkan waktu yang lama untuk mengejutkan Ning Kuei. Tapi Ning Kuei tidak ragu sama sekali. Dia menutup matanya dan meretas Podao ke depan dengan cara yang tegas dan brutal. Dia tidak terganggu. Alasan mengapa dia memejamkan mata bukanlah untuk berhenti memikirkan Cao Xiaoshu. Dia tidak berpikir tentang pedang Cao Xiaoshu, dia juga tidak menyadari bahwa Cao Xiaoshu mungkin telah dibunuh atau sedang disiksa di pedang Garret. Bahkan tidak pernah terpikir olehnya bahwa jika dia berani membunuh musuhnya, Cao Xiaoshu akan mati. Dia tidak berpikir, dia hanya meretas Podao ke depan. Jadi, dia hanya bisa fokus pada itu. Itu jauh lebih sederhana daripada pikiran Liu Yiqing. Dan serangan Ning Kuei juga jauh lebih kuat daripada Liu Yiqing. Podao di tangan Ning Kuei tiba-tiba menyala. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bilah hitam. Terangnya, seterang matahari yang terbit dari laut, dan warnanya, sekaya awan yang terbakar saat senja. Di bawah kendali Psy's Power Ning Kuei, sinar keemasan dibundel sehingga tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, mereka berubah menjadi nyala api, bergegas menuju wajah Liu Yiqing. Tangan Chen Lisui mengepal di ambang jendela. Dia berdiri di kereta. Ada suara gertakan, langkan jendela yang dipegangnya hancur dan ada lubang besar yang tertinggal di dinding kereta. Meskipun berdiri di samping kereta, He Mingqi terlalu gugup untuk memperhatikan suara keras. Tangannya menegang dan buku-buku jarinya berada jauh di dalam kemudi, menyebarkan kepingan kayu di mana-mana. Melihat gerbang samping akademi, mereka berseru dengan tak percaya, keterampilan ilahi. Jeritan mengerikan terdengar dari orang yang berbaring di tanah di depan gerbang samping akademi. Ribuan sinar memukul wajah Liu Yiqing seperti api yang membakar. Cahaya murni menyala terang ke matanya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Rasa sakit yang tajam di matanya mengalihkan perhatiannya dari fokus menyerang musuhnya. Semua cahaya telah menghilang dan dunianya menjadi benar-benar gelap. Podao di tangan Ning Kuei meretas pedang Liu Yiqing. Itu memicu kekuatan besar. Angin dan guntur di pedang Liu Yiqing mereda dengan cepat. Podao itu masih bergerak maju seolah terbakar. Kemudian, pedang di tangan Liu Yiqing hancur berkeping-keping. Tapi Podao tidak berhenti. Ning Kuei hanya tahu di mana Liu Yiqing sebelum dia menutup matanya. Jadi Podao-nya meretas di tanah, bukan pada Liu Yiqing yang tersandung kembali, berteriak. Tapi itu sudah cukup. Podao yang terbakar meretas tanah, memuntahkan api. Cahaya ilahi Haotian melonjak keluar dari bilah, berubah menjadi seikat ki surga dan bumi yang mendebarkan yang melesat ke arah Liu Yiqing. Angin bertiup kencang. Tubuh Liu Yiqing seperti karung pasir di angin. Itu melayang perlahan di langit dan kemudian jatuh dengan berat di tanah yang kokoh. Dia berguling di tanah lebih dari 10 kali dan hanya berhenti ketika dia menabrak pohon persik di kaki lereng. Ketika ia menabrak pohon, terdengar bunyi sekejap, menandakan bahwa pohon atau tulangnya patah. Liu Yiqing berdiri, tangan kanannya berjuang untuk berpegangan pada pohon persik. Dia tampak sangat sedih, pakaiannya usang dan ternoda darah dan debu. Pancuran bunga persik jatuh padanya, warnanya bahkan lebih merah dari darah. Yang paling menakutkan adalah matanya tampak baik-baik saja pada awalnya, permusuhan tetap ada di dalamnya. Tapi ini hanya karena dia buta, seperti diungkapkan oleh ekspresinya yang bingung dan khawatir. Dalam beberapa saat berikutnya, dia terbangun dari kebingungan dan mulai merasa takut. Ketika terornya menumpuk, dia dibiarkan dalam keadaan hiruk-pikuk. Dia menatap langit dengan linglung, tangannya memegang gagang pedangnya erat seolah itu adalah jerami terakhirnya. Bagaimana kamu bisa menggunakan keterampilan ilahi? Siapa yang mengajarimu itu? Dia berteriak, melambaikan gagang pedang dengan gila. Semua terdiam di samping gerbang. Tidak ada suara di antara kerumunan orang yang berdiri di sekitar atau di antara gerbong. Satu-satunya suara adalah jeritan menyakitkan dari Liu Yiqing. Semua pembudidaya terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dalam pandangan mereka, tidak mungkin bagi Ning Kuei untuk memenangkan pertarungan. Setelah melihat kekuatan menakutkan Liu Yiqing sebelum pertarungan, mereka yakin bahwa tidak ada cara Ning Kuei bisa mengalahkan pendekar pedang muda dari kerajaan Jin Selatan, tidak peduli berapa banyak ia telah meningkat selama penitensiannya di belakang gunung. Pertarungan itu sangat tidak terduga, itu memiliki awal yang sederhana dan akhir yang sangat kejam. Dan semua penonton telah menyaksikan Liu Yiqing diusir dengan cara yang mengerikan. Apakah serangan Ning Kuei sama dengan rumor yang dikatakan? Apakah dia benar-benar berhasil menggabungkan seni bela diri dengan keterampilan jimat? Apakah dia telah mempraktikkan itu selama penebusan dosa dan berhasil? Semua pembudidaya yang terkejut berdiri diam di sebelah jalan dan berpikir. Tetapi orang-orang di antara penonton yang adalah orang-orang biasa tidak memikirkan apa-apa karena mereka tidak memahami pertarungan sama sekali. Dalam pandangan mereka,
Siswa dari lantai 2 akademi adalah makhluk supernatural, jadi wajar saja kalau mereka bisa mengalahkan pendekar pedang dari kerajaan Jin Selatan. Mereka diam karena perkelahian selesai terlalu cepat bagi mereka untuk menjadi bersemangat. Dan niat mereka memanggil pemenang setelah itu menghilang ketika mereka mendengar jeritan gila dan mengerikan Liu Yiking. Orang Tang selalu mengagumi orang-orang yang kuat dan bersimpati dengan yang lemah. Awalnya, mereka sama sekali tidak menyukai orang dari kerajaan Jin Selatan ini karena dia berani menantang akademi. Tetapi ketika mereka melihat situasinya yang menyedihkan dan matanya yang buta, mereka mengasihani dia dan semua diam. Mengapa kamu tahu keterampilan ilahi? Berdiri di bawah pohon persik, Liu Yiking menatap ke atas ke langit dengan mata kaca yang kusam, tangannya memegang gagang pedang dengan erat. Dia lebih sadar daripada sebelumnya dan wajahnya menakutkan dan tidak puas. Dia tiba-tiba menjadi marah lagi dan dengan gila mulai menusuk di mana-mana dengan gagang. Dia berteriak, "Saya tidak akan menyerah. Kamu di mana, Ning Kue? Kemarilah dan bertarunglah denganku lagi." Dia sangat tidak puas. Dan setelah mengetahui bahwa matanya sekarang buta, dia bahkan lebih tidak puas dengan hasilnya dan menjadi marah. Dia adalah saudara laki-laki Liu Bai, Sagi of the Sword dan pendekar pedang terbaik yang pernah ada, dan dia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin generasi baru di pedang garet kerajaan Jin Selatan. Bahkan saudara kedua di akademi sepakat bahwa dia cukup berbakat untuk mengejar ketinggalan dengan Liu Bai. Serangan pertamanya telah menunjukkan kondisi cemerlang dalam budidaya pedang. Dalam hal kekuatan dan keadaan, dia sama sekali tidak lebih buruk dari Ning Kue. Dan meskipun dia kalah dalam pertarungan ini karena kecerobohannya, dia seharusnya tidak berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Liu Yiking selalu berpikir bahwa alasan Ning Kue bisa mengalahkan Long Qing, Guan Hai dan Dao Xi bukan karena dia lebih kuat dari mereka, tetapi karena dia beruntung dan licik. Dia telah mempersiapkan selama 3 bulan untuk pertarungan ini. Dan tidak peduli apakah Ning Kue menggunakan panah besinya atau jimat ilahi guru Yan Shi telah meninggalkannya, dia telah menyiapkan berbagai cara untuk mengalahkannya. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Ning Kue akan menggunakan podaonya. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan podaonya. Dan dia hanya menggunakannya untuk satu peretasan. Liu Yiking percaya bahwa jika bukan karena cahaya ilahi Haotian Ning Kue telah bersembunyi di lengan bajunya begitu licik, dia tidak akan pernah tertangkap begitu tidak siap, dan kalah dengan cara yang tragis. Dalam kegelapan, ia meninjau ulang pertarungan dan menjadi marah sekaligus sedih. Dia sangat tidak puas dan dia tahu bahwa jika mereka bisa melakukannya lagi, dia pasti akan menang. Dia masih memegangi pohon itu, dengan matanya yang seperti kaca tidak fokus. Dia berteriak ke arah lereng dengan gagang di tangannya, "Kemarilah, ayo bertarung denganku lagi." Setelah menatapnya sebentar, Ning Kue berkata, "Mengapa saya harus bertarung dengan Anda lagi? Anda baru saja kehilangan saya." Liu Yiking berbalik dengan cepat setelah mendengar suaranya. Dia tersandung dan tersandung ketika mencoba menatap Ning Kue, "Karena kamu curang. Saya tidak akan menyerah." Dia berteriak lagi. Ning Kue masih berkata dengan lembut, "Bagaimana saya menipu?" Liu Yiking menyentuh kulit kasar batang pohon dengan tangan kirinya, mencoba memegang lebih erat pohon itu dan menstabilkan dirinya. "Ini adalah akademi dan kamu," katanya dengan kebencian. Sebelum dia selesai, Ning Kue memotong berkata, "Akademi? Jadi Anda pikir saya punya keunggulan geografis? Dan kita berada di selatan Chang'an, dikelilingi oleh Tangs. Jadi Anda tidak memiliki orang yang mendukung Anda? Dan saya baru saja menyelesaikan penebusan dosa saya hari ini, jadi saya berada dalam semangat tertinggi saya hari ini, jadi Anda tidak memiliki waktu yang tepat?" Melihat ekspresi marah di wajahnya, Ning Kue mencibir mengejek, "Jangan lupa, kaulah yang telah menunggu di sini selama 3 bulan. Seluruh dunia tahu bahwa Anda sedang menunggu saya untuk menyelesaikan penebusan dosa saya, dan Anda juga memilih tempat dan waktu untuk bertarung. Lalu mengapa kamu tidak menyerah?" Liu Yiking bergetar. Darahnya, bercampur debu, menetes ke tanah. Ning Kue tidak pernah mengasihani musuhnya. Meskipun dia tidak mendapatkan benda itu dari Sangsang hari ini, itu seperti menyelamatkan nyawa musuhnya. Dia telah merencanakan untuk mengutuk Liu Yiking pada kehidupan yang penuh penderitaan, lebih buruk daripada dibunuh. Dan setelah memenangkan pertarungan, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan memberinya pukulan mental? Jika Anda tidak puas dengan kemampuan berpikir bodoh Anda. Anda seharusnya tidak pernah menantang kebanggaan akademi. Dan kamu seharusnya tidak mengambil pedang Cao Xiaoshu untuk menantangku. Mendengar kata-katanya, Liu Yiking mulai tertawa gila, air matanya mengalir di wajahnya. Dia menunjuk apa yang tersisa dari pedangnya pada Ning Kue dan berteriak dengan suara serak, "Aku tahu kamu dingin, tapi aku masih meremehkan betapa dinginnya kamu. Anda telah melihat pedang milik seseorang yang telah menyelamatkan Anda sebelumnya. Tetapi Anda tidak bisa tidak peduli tentang keamanannya dan tidak terganggu sama sekali. Budidaya pedang membutuhkan kedinginan, dan saya pikir saya sudah cukup dingin. Saya benar-benar tidak boleh merasa tidak puas kehilangan Anda, karena Anda lebih dingin dari saya."
Pendekar pedang muda yang bangga ini akhirnya mengakui kegagalannya untuk pertama kalinya, meskipun suaranya masih penuh dengan kebencian dan nekat mengejek. Ning Kuei menunduk dan melihat debu di batu bata. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendongak dan berkata, "Pertama, Cao Xiaoshu dan aku hanya makan teman, kami hanya berbicara tentang mie dengan telur goreng dan uang. Kami tidak pernah membicarakan urusan pribadi masing-masing. Kedua, aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan pedangnya, tapi aku tahu bahwa idiot sepertimu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana menurutmu kamu bisa mengalihkan perhatianku dengan menggunakan pedangnya? Dan beraninya kamu tidak menyerah?" Ning Kuei berjalan menuju pohon persik. Suara dia berjalan mengejutkan Liu Yiking. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan mengencangkan cengkeramannya pada gagangnya. Sebelumnya dia bilang ingin bertarung lagi. Tetapi hanya sampai saat itu dia menyadari bahwa dia terluka parah dan bahkan tidak bisa mengalahkan orang normal, apalagi Ning Kuei. Ning Kuei datang sebelum Liu Yiking. Melihat wajahnya yang berdarah, dia berkata, "Aku tahu kamu masih tidak mau menyerah karena kamu pikir itu sangat licik bagiku untuk menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya." Liu Yiking berusaha sangat keras untuk menahan diri dari berteriak atau pingsan di bawah rasa sakit yang hebat. Dia mengerutkan bibirnya dan seluruh tubuhnya bergetar. Kultivator dari kerajaan Jin Selatan ini menunjukkan ketidakpuasannya dengan kesunyian dan gerakannya. Tapi kamu tidak mengerti apa itu pertempuran. Kamu pikir serangan pedangmu cukup sederhana, tapi ternyata tidak, karena kamu sudah berpikir selama 3 bulan, memikirkan bagaimana menghadapi panah dan jimatku dan apa yang bisa kamu katakan atau lakukan untuk mengalihkan perhatianku. Tapi alih-alih menggunakan jimat atau panah, aku tidak melakukan apa-apa. Dan saya juga tidak berpikir, saya tidak memikirkan Cao Xiaoshu, pedang di tangan Anda atau hubungan Anda dengan Sagi of the Sword. Saya tidak pernah takut pada Anda, dan saya tidak ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Anda, saya juga tidak ingin mengalihkan perhatian Anda. Yang saya lakukan hanyalah mengeluarkan podao saya dari sarungnya dan meretas Anda." Liu Yiking mengerti apa yang dia maksud, tubuhnya bergetar lebih keras. "Itu adalah serangan sederhana yang nyata," kata Ning Kuei. Setelah terdiam beberapa saat, Liu Yiking berkata dengan ekspresi yang rumit, "Begitu." Ning Kuei berpendapat, "Tidak, kamu tidak. Anda tidak tahu bahwa serangan sederhana yang nyata berarti Anda harus memiliki pikiran yang sederhana. Kamu kalah padaku karena kamu terlalu banyak berpikir, dan kamu juga terlalu banyak bicara." Liu Yiking hampir pingsan, tubuhnya bergetar berat. Tapi Ning Kuei tidak berhenti. Dia melanjutkan, "Sebelum pertarungan kami, Anda mengatakan bahwa jika saya berusaha sekuat tenaga, Anda akan memberitahu saya sesuatu tentang Cao Xiaoshu. Kata-katamu sangat konyol." Dia berhenti dan menatap bunga persik merah. "Karena aku akan berusaha sekeras yang aku bisa, bahkan jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa padaku. Ancaman Anda hanya membuat saya melihat dengan jelas betapa pentingnya memukul Anda dengan keras. Dan sekarang aku telah menghancurkanmu, giliranmu untuk memberitahuku sesuatu." Liu Yiking akhirnya menyadari mengapa dia kalah hari ini. Dia masih tidak puas dengan hasilnya, tapi dia harus menyerah. Dia menutup matanya dengan kebencian ketika Ning Kuei menghinanya. Setelah beberapa saat, kebencian di matanya berubah menjadi kosong. Pendekar pedang muda, yang akan menjadi pemimpin pedang garet kerajaan Jin Selatan, tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam lagi karena matanya buta selamanya dan dia terluka sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa memegang sebuah pedang. Harga dirinya telah rusak dan menghilang setelah bertarung dengan Ning Kuei. Menatap dunia yang gelap, dia membayangkan betapa suramnya masa depannya. Keputusasaan mengisi dadanya dan menghancurkan pikirannya yang kuat. Dia duduk di sebelah pohon persik. Pangkal pedangnya jatuh dari tangan kanannya. Dia terlalu lemah untuk menahannya lagi, karena ucapan Ning Kuei telah mengambil sedotan terakhirnya. Ning Kuei mengambil gagang dan tetap diam untuk waktu yang lama. Itu adalah pedang Cao Xiaoshu. Tentu saja dia tidak mungkin kalah dari Liu Yiking. Lalu mengapa pedang garet kerajaan Jin Selatan memiliki pedangnya? Untuk menjaga dirinya fokus ketika bertarung, Ning Kuei tidak memikirkan apapun. Tapi sekarang setelah pertarungan selesai, pikirannya penuh dengan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada Cao Xiaoshu dan itu membuat tangannya sedikit gemetar. Setelah pertarungan sengit di pavilion musim semi Brace, banyak orang berpikir Ning Kuei dan Cao Xiaoshu adalah teman yang setia dan sangat dekat satu sama lain. Tapi Ning Kuei tahu dengan jelas bukan itu masalahnya. Hubungan antara dia dan Cao Xiaoshu lebih seperti hubungan dengan pemilik dan penyewa, pemimpin gangster dan pembunuh yang dia pekerjakan atau seperti apa yang dia katakan kepada Liu Yiking, teman makanan. Untuk sebagian besar waktu, mereka berbicara tentang makanan dan uang, daripada saling berbagi perasaan dan rahasia. Karena itu, dia tidak terlalu mengenal Cao Xiaoshu, dia baru saja bertemu dengannya beberapa kali dan bahkan belum pernah ke rumahnya. Selalu ada beberapa orang yang muncul entah dari mana, memasuki hidup Anda dan berbicara santai dengan Anda. Tapi setelah semua ini,
keduanya sudah berteman akrab. Ning Kuei memandang Gagang dalam diam. Dia tidak tahu situasi apa yang dihadapi Cao Xiaoshu. Dia merasa sangat baik bahwa dia tidak tahu banyak tentang temannya. Karena itu berarti dia tidak tahu apakah Cao Xiaoshu juga percaya pada prinsip, aku hanya akan hidup jika aku masih memiliki pedangku. Dan itu berarti dia tidak perlu mengkonfirmasi bahwa Cao Xiaoshu sudah mati. Ning Kuei mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yiqing, yang sedang duduk di bawah pohon senyap orang mati. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Po Dao dan mengarahkannya ke arahnya. Kerumunan berteriak, mereka tidak menyangka Ning Kuei akan membunuh orang ini dari kerajaan Jin Selatan. Di tengah orang banyak, Profesor Huang He mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya karena khawatir, berusaha memperingatkan Ning Kuei agar lebih berhati-hati. Ning Kuei mendengar teriakan dari kerumunan, dan dia tahu betapa tidak sportifnya membunuh musuhmu ketika mereka menyerah. Dia melirik Profesor Huang He dan melihat ekspresi khawatirnya dan dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang dia khawatirkan. Jika dia membunuh Liu Yiqing dalam keadaan seperti itu, dia akan menjadi musuh pedang Garret dari kerajaan Jin Selatan serta kekuatan Liu Bai, Sagi of Sword. Namun, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk membunuh Liu Yiqing. Sebagai gantinya, dia bertujuan untuk membuatnya menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Dia cukup puas dengan membutakannya seperti ini. Tetapi ketika dia melihat Liu Yiqing duduk di bawah pohon dengan wajah pucat itu, dia meletakkan Po Dao di lehernya, seolah dia bisa membunuhnya kapan saja. Ini karena Ning Kuei tahu betul bahwa bahkan mereka yang melihat kematian sebagai kelegaan dari penderitaan mereka dalam hidup masih akan menolak menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Semakin seseorang bertekad, semakin mereka ingin hidup, dan keserakahan seumur hidup ini hanya akan meningkat ketika mereka semakin mendekati jurang kematian. Meskipun Liu Yiqing terlihat sangat sedih dan putus asa, tidak ada keraguan bahwa dia sangat teguh, dan dia tidak akan pernah benar-benar berharap untuk mati. Itu sebabnya Ning Kuei ingin membuatnya berpikir dia akan membunuhnya, hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti yang diharapkan, tubuh Liu Yiqing menegang ketika dia merasakan pisau dingin dan merasakan bahwa Ning Kuei bersungguh-sungguh. Dia berkata dengan suara serak, "Kamu ingin membunuhku? Dia hanya akan hidup jika pedangnya masih bersamanya." Ning Kuei melanjutkan, "Saya kira Cao Xiaoshu sudah mati karena Anda memiliki pedangnya. Saya telah mematahkan pedang ini, jadi apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda hidup setelah Anda membunuhnya?" Liu Yiqing takut. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Aku tidak membunuh Cao Xiaoshu." Ning Kuei berkata, "Keadaan Anda tidak cukup tinggi untuk bahkan melukainya. Tapi mungkin Anda menangkapnya menggunakan perangkap licik?" Liu Yiqing tersenyum gugup. Cao Xiaoshu telah memasuki tahap takdir yang mengetahui. Bahkan dengan bantuan beberapa trik, tidak ada yang bisa menjebaknya. Ning Kuei berkata, "Kami berdua sepakat bahwa Cao Xiaoshu terlalu kuat untuk dibunuh olehmu, tetapi kamu memang memiliki pedangnya. Sepertinya hanya ada satu kemungkinan yang tersisa." Sebuah pikiran terlintas di benak Liu Yiqing. Dia tiba-tiba menjadi sangat gugup dan menolak untuk berbicara lagi. Ning Kuei bertanya setelah hening sejenak, "Apakah itu Liu Bai?" Liu Yiqing tidak menjawab pertanyaan ini. Melihat cabang-cabang pohon persik, dan bunga-bunga menjuntai dari mereka, Ning Kuei tiba-tiba berkata, "Ceritakan apa yang terjadi dan bagaimana kondisi Cao Xiaoshu sekarang, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Liu Yiqing mengerutkan kening dan ragu-ragu. Keributan dimulai di antara kerumunan penonton. Itu terdengar seperti seseorang telah memulai keributan yang hebat. Suara itu meningkatkan kepercayaan diri Liu Yiqing. Dia melihat ke arah Ning Kuei. Kabut putih di matanya tampak lebih menakutkan ketika dia menjadi percaya diri dan bangga lagi. Dia berkata, mengepalkan giginya, "Apakah kamu berani menantang saudaraku?" Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Liu Bai adalah saingan kakak kedua saya, bukan milikku. Tetapi di masa depan, saya tidak keberatan menginjaknya lagi setelah saudara kedua saya memukulinya menjadi bubur." Wajah Liu Yiqing terpilin kaget ketika mendengar kata-kata itu. Dia belum pernah mendengar ada orang yang berani berbicara tentang saudaranya dengan nada tidak sopan. Saudaranya, Liu Bai, adalah yang terbaik di dunia. Dia adalah Sagi of Sword. Tidak peduli teman-temannya atau musuh-musuhnya, mereka selalu berbicara tentang dia dengan sangat hormat. Siapa yang berani berbicara tanpa masalah seperti Ning Kuei, bahwa suatu hari Sagi of Sword, Liu Bai, akan dipukuli menjadi bubur? Sudah lama sejak pertarungan berakhir. Penonton tidak bisa mendengar percakapan antara keduanya. Mereka hanya melihat Ning Kuei berjalan ke Liu Yiqing yang kalah dan menarik Po Dao-nya untuk membunuh yang lain, dan mereka berseru. Perwakilan dari Aula Ilahi dan orang-orang dari pihak lain semua diam. Utusan dari kerajaan Jin Selatan dan 2 siswa Sword Garret dengan tergesa-gesa mencoba menabrak mereka, ingin menghentikan Ning Kuei. Tapi pengawal kerajaan Yulin telah mengitari tempat itu dengan tali panjang, mencegah siapapun masuk ke tempat itu. Sebuah pertengkaran segera dimulai antara penjaga dan 3 orang dari kerajaan Jin Selatan.
Utusan itu berkata dengan marah, dia telah kalah dan bahkan menyerah. Mengapa Anda menghentikan kami menyembuhkan Tuan Liu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kekaisaran Tang adalah negara terkuat di dunia, dan kerajaan Jin Selatan adalah yang kedua. Jadi Jin selalu melihat Tang sebagai saingan mereka. Namun, orang-orang Tang tidak pernah menganggap Jin dengan serius, dan sebagai kelompok orang paling bangga dari Tang, pengawal kerajaan Yulin mengabaikan utusan itu sepenuhnya. Ning Kuei dan Liu Yiqing tidak berbicara dengan suara nyaring Cao Xiaoshu, itulah sebabnya kerumunan dan siswa di sana tidak bisa mendengarnya. Tetapi para pembudidaya yang berdiri di jalan dan duduk di gerbong mendengarnya dengan jelas. Nama Cao Xiaoshu dulunya hanya dikenal di dunia gangster. Namun, sejak pertarungan di pavilion musim semi Bres, saat itulah sekte-sekte yang berbeda mengetahui tentang keberadaan kultivator yang begitu kuat di Tang yang bahkan telah memasuki tahap takdir mengetahui. Apakah Cao Xiaoshu benar-benar dibunuh atau dikunci oleh pedang garet kerajaan Jin Selatan? Semua pembudidaya di sini tahu kisah tentang apa yang terjadi di pavilion angin musim semi. Mereka mengerti mengapa Ning Kuei sangat marah, dan mengapa dia ingin membunuh Liu Yiqing. Namun, tidak ada yang merasa itu adalah keputusan yang tepat untuk membunuhnya. Liu Yiqing adalah satu-satunya orang yang mengaku tahu apa yang terjadi pada Cao Xiaoshu. Oleh karena itu, pedang garet kerajaan Jin Selatan hanya bisa menyangkal ceritanya, karena tidak ada bukti kuat. Di sisi lain, semua orang di sini bisa melihat bahwa Liu Yiqing terluka parah. Tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya Tangs itu, mereka tidak bisa membenarkan orang-orang dari kerajaan Jin Selatan untuk menyembuhkan Liu Yiqing dan membawanya pergi. Namun, sudah jelas bahwa Ning Kuei tidak ingin Liu Yiqing membiarkan akademi tetap hidup. Podao tetap stabil di tangan Ning Kuei. Liu Yiqing menunduk. Di luar, sepertinya dia telah mengundurkan diri untuk dieksekusi. Namun kenyataannya, ia sangat mendengarkan suara-suara di sekitar mereka dengan cermat. Utusan dari kerajaan Jin Selatan itu masih meneriaki para prajurit pengawal kerajaan Yulin, dan wajah kedua siswa itu tampak sangat marah sehingga tampaknya mereka bisa mengeluarkan pedang mereka sebentar lagi sekarang dan berjuang melalui mereka. Suasana tegang karena konfrontasi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari gerbang samping, yang telah lama sepi. Suara itu damai, tetapi juga serius, seolah-olah tidak ada yang diizinkan berdebat dengannya. Orang ini telah duduk di sini selama 3 bulan dan telah menunjukkan tekadnya yang besar. Sangat tidak sopan bagi kita untuk tidak mengundang dia masuk. Dan sekarang, dia telah terluka serius, bahkan matanya buta. Melihat situasi ini, bukan ide yang baik untuk memaksanya melakukan perjalanan jauh ke rumah. Dan tentu saja tidak dapat diterima membiarkan dia di sana untuk membiarkannya mati. Ini bukan cara akademi kita memperlakukan tamu kita. Adik bungsu, mengapa kamu tidak membawanya ke akademi untuk menyembuhkannya? Mendengarkan omong kosong bertele-tele katanya, kerumunan awalnya bingung pada pesan yang ingin disampaikannya. Tetapi ketika mereka mendengarnya mengatakan bahwa mereka akan membawa Liu Yiqing ke akademi, semua orang menjadi terkejut. Ada banyak orang hebat di akademi. Tetapi hanya satu yang bisa berbicara begitu banyak sampah dengan nada serius. Dia bisa menjadi pengganggu dan mengunci Liu Yiqing ke akademi. Tentu saja itu adalah saudara kedua. Ning Kuei tersenyum dan menyarungkan podaonya. Profesor Huang He tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana ini berubah menjadi masalah yang merepotkan. Pertarungan antara saudara sagi pedang, Liu Yiqing, dan Tuan 13 dari akademi, Ning Kuei, akhirnya berakhir. Penonton terhibur dengan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi selama pertarungan, orang-orang biasa itu kagum dengan betapa cepatnya pertarungan berakhir. Di mata mereka, seluruh pertarungan hanya satu tusukan pedang dari satu orang ke orang lain, sementara yang lain kembali. Namun, tidak memahaminya bukan berarti mereka tidak akan membahasnya. Pertarungan terkenal ini pasti akan berubah menjadi cerita yang sama sekali berbeda setelah diceritakan berulang kali oleh mereka, dengan cepat menjadi legenda yang jauh lebih menarik daripada pertarungan sesungguhnya. Lama setelah kejadian ini, masih akan ada banyak orang berkerumun di sebuah kedai atau kuil, membahas heks sederhana namun kuat. Untuk orang biasa di Chang'an, itu akan dibicarakan lebih lama lagi. Beberapa gerbong juga pergi. Hanya gerbong milik misi dari Istana West Hill yang tetap di sana, berdiri sendiri. Cheng Lisui tidak pergi. Dia berjalan keluar dari kereta dan datang ke He Mingchi. Dia melirik gerbang samping dengan tatapan bingung. Gerbang samping ditutup. Di tanah bata di depan gerbang, masih ada beberapa noda darah dan beberapa punggung bukit yang terbuat dari debu. Pada awalnya, mereka adalah bukti kekuatan Liu Yiqing, tapi sekarang, mereka tampak seperti lelucon. Apakah menggabungkan seni bela diri dengan jimat benar-benar mungkin? Dengan alisnya berkerut, Chen Lisui dimakamkan di pikirannya. Sebagai seorang imam dari Departemen Wahyu Istana Ilahi Bukit Barat, ia adalah seorang ahli kultivasi yang berpengetahuan luas. Namun dia belum pernah membaca atau mendengar ada orang yang berhasil dalam teknik semacam itu.
Bahkan jika Anda benar-benar menggabungkan seni bela diri dengan jimat selama 3 bulan penitensi Anda, mengapa Anda masih menggunakan West Hill Divine Skill kami dalam serangan terakhir Anda? Chen Lisui bertanya pada dirinya sendiri. Ini adalah pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Liu Yiqing, tepat setelah dia mengetahui bahwa dia buta. Mengapa Ning Kuei tahu keterampilan ilahi? Siapa yang mengajarinya? Seolah mendengarnya menggemakan pikirannya, He Mingqi, yang telah diam sampai sekarang, menjawab dengan tenang, Ning Kuei adalah murid kepala sekolah, itu saja berarti bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Menurut karya klasik di Istana Ilahi West Hill dan dewa-dewa yang bergengsi, kepala sekolah akademi mampu melakukan hampir semua prestasi. Tepat ketika Chen Lisui akan setuju dengan kesimpulan ini, dia menyadari bahwa itu mungkin tidak sesederhana itu. Dia ingat gadis muda yang dia lihat saat itu. Gadis muda yang diam-diam berdiri di bawah pohon besar. Dia mengerti. Keterampilan ilahi West Hill adalah hukum Taoisme Haotian Taoisme yang paling suci dan tertinggi. Itu bahkan disebut sumber dari semua hukum Tao. Tidak seperti keterampilan ilahi yang digunakan oleh diakon Departemen Yudisial, keterampilan ilahi ini tidak secara khusus semacam sihir. Itu adalah senjata ilahi yang diberikan kepada para penggarap dari Haotian. Murid-murid di Peach Mountain yang bisa menggunakan keterampilan ilahi tidak harus yang paling berbakat, tetapi mereka perlu memiliki hati Tao yang paling murni dan iman yang terkuat di Haotian. Ye Hongyu, pecandu Tao, bisa menggunakan keterampilan ilahi karena dia memenuhi kedua persyaratan. Meskipun iman Pangeran Longqing pada Haotian cukup kuat, karena tanggung jawabnya yang duniawi kepada keluarga kerajaan dari kerajaan Yan, ia tidak dapat menjaga hatinya jernih. Jadi meskipun dia berbakat, dia tidak bisa berlatih keterampilan ilahi yang asli. Untuk beberapa alasan, Chen Lisui juga tidak bisa menggunakan keterampilan ilahi. Jadi dia tidak bisa mengerti mengapa Ning Kuei mampu menggunakannya. Begitulah, sampai dia ingat gadis muda yang diam-diam berdiri di bawah pohon besar. Dia mengenal gadis kecil itu, karena gadis kecil itu adalah alasan utama Imam Besar Agung telah memimpin misi West Hill ke kota Chang'an. Jadi dia pikir dia sudah menebak kebenarannya. Ada sebuah rumah di tengah lahan basah akademi. Ning Kuei dan Chen Pipi berdiri di tepi lahan basah di luar rumah. Mungkin karena Tang Xiaotang telah dipanggil oleh suster senior Yulian untuk mempraktikkan keterampilannya, Chen Pipi cukup diam dan memandangi rumput yang mengambang dalam keadaan linglung. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, menatap Ning Kuei dan berkata, cahaya ilahi itu berasal dari pisau. Ning Kuei tahu apa yang ingin dia katakan. Setelah hening sejenak, ia menyarankan, keahlian khusus Tao. Chen Pipi menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilan ilahi West Hill pada dasarnya berbeda dari itu. Ning Kuei menurunkan dan menyarankan sekali lagi, saya menggunakan talisman ilahi terlebih dahulu untuk menuangkan cahaya ilahi Haotian ke dalam pisau, jadi ketika saya memegang pisau, cahaya ilahi bersinar dari pisau. Apakah penjelasan ini oke? Tidak begitu baik. Chen Pipi berkata dengan serius, pisau Anda dikelilingi oleh ki langit dan bumi pada awalnya. Ini pertama kalinya aku. Saya tidak punya pengalaman. Ning Kuei berkata dengan tulus, tidak akan ada lagi kesalahan seperti itu. Chen Pipi dengan bertanya-bertanya, apakah Anda pikir Anda bisa menipu dunia selamanya? Ning Kuei balas-balas, bahkan jika seseorang merasakan masalah, siapa yang bisa menemukan bukti? Chen Pipi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada, sejauh ini. Ning Kuei berkata dengan lega, kalau begitu jangan khawatir. Tiba-tiba, lolongan menakutkan datang dari halaman, lalu tidak ada lagi suara yang datang. Itu diam lagi. Kedua rekan murid itu saling memandang, lalu berbalik dan berjalan ke rumah. Di dalam ruangan rumah yang terpencil, wanita tua yang mengenakan mantel biru memandang Liu Yiqing, yang berguling-guling di tempat tidur dengan sangat kesakitan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengambil peralatan medis kembali ke sakunya. Dia berkata, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saudara kedua mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih. Ning Kuei dan Chen Pipi membuka pintu dan masuk. Liu Yiqing menggigit giginya untuk menahan rasa sakit di matanya. Dia mencengkeram batang kayu di dekat tempat tidur dengan erat. Dia berteriak ketika dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Matanya yang terluka ditutupi dengan sepotong kain putih. Ning Kuei menatapnya dan berkata, kamu seharusnya sudah tahu apa yang kita inginkan. Mendengar suara Ning Kuei, Liu Yiqing menunjukkan ekspresi muram di wajahnya di luar pita putih. Dia berkata dengan suara yang dalam dan kering, kamu membutakan mataku hari ini, dan kamu akan membayarnya nanti. Apakah dalam pertarungan pedang atau pertempuran verbal, Ning Kuei tidak pernah menjadi orang yang akan menerima kekalahan. Dia dengan tenang mendengarkan ancaman Liu Yiqing, dan kemudian berkata, jika Anda benar-benar ingin membalas dendam, mengapa menunggu? Kamu bisa membunuhku sekarang, karena kamu harus tahu betul bahwa aku benar-benar ingin membunuhmu. Liu Yiqing terkejut dengan bagaimana Ning Kuei dengan terang-terangan menyatakan keinginannya untuk membunuhnya. Dia sedikit menegang ketakutan sebelum berkata, saudaraku yang tertua adalah Liu Bai, Sagi of Sword. Beraninya kau?
Penggarap selalu khawatir tentang kondisi pikiran mereka, jadi siapapun, kecuali orang yang biadab seperti Ning Kuei, yang mulai membual tentang latar belakangnya cenderung putus asa atau menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Namun, Liu Yiking memang memiliki harapan dan kepercayaan diri. Reputasi Liu Bai, Sage of Sword, terlalu besar. Meskipun Akademi tidak takut pada orang ini, sepertinya tidak ada kebutuhan untuk membuat marah legenda terbesar di dunia. Pada saat ini, saudara kedua, yang telah berdiri di samping dengan tenang, tiba-tiba berkata, karena kamu adalah adik dari Liu Bai, yakinlah bahwa Akademi secara alami akan memperlakukan kamu dengan baik. Liu Yiking tahu bahwa orang yang berbicara pasti seseorang yang berstatus tinggi di Akademi, dan dia bahkan mungkin tuan pertama atau tuan kedua gunung belakang Akademi. Dia berkata dengan tulus, terima kasih. Sama-sama. Ini bukan karena sopan santun. Itu karena saudara kedua adalah pria yang sopan yang tidak ingin berbohong. Dia tidak merasa bahwa melakukan sesuatu yang benar layak untuk diucapkan terima kasih. Saudara kedua melanjutkan, saya berencana untuk membiarkan Anda tinggal di Akademi untuk sembuh. Liu Yiking tertegun, lalu dia bertanya dengan secercah harapan, kapan kamu akan membiarkanku pergi? Setelah berpikir sejenak, kakak kedua menjawab dengan jujur, ketika Liu Bai membebaskan Cao Xiaoshu, aku akan membiarkanmu pergi. Jika dia mati, maka kamu tidak akan pernah pergi. Liu Yiking merasakan keseriusan dalam kata-kata saudara kedua. Rasa sakit dari matanya dan rasa takut dikurung selamanya di Akademi membuatnya semakin panik. Dia berkata dengan cemas, Cao Xiaoshu benar-benar tidak ada dalam pedang Garret, dan dia juga tidak mati. Adikku membiarkannya mundur. Dia hanya bisa mengambil pedang Cao Xiaoshu dan melukainya. Lalu dia membiarkannya lari. Ning Kuei akhirnya tahu pasti bahwa Cao Xiaoshu telah bertemu Liu Bai. Secara alami, dia dipukuli dan kehilangan pedangnya, tetapi seberapa parah dia terluka? Saudara kedua bertanya, bagaimana Anda bisa membuktikan ini? Ruangan itu sunyi. Liu Yiking berkata, bukankah cukup bahwa Cao Xiaoshu tidak ada di pedang Garret? Saudara kedua bertanya, bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Cao Xiaoshu tidak ada dalam pedang Garret? Bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa dia masih hidup? Liu Yiking memikirkan bagaimana tidak ada yang tahu di mana Cao Xiaoshu berada, jadi bagaimana dia bisa membuktikannya. Dia menjadi lebih cemas ketika dia berkata, bagaimana bisa Akademi menjadi tidak masuk akal seperti ini. Saudara kedua berkata dengan tenang, bayar jika Anda berhutang, terbunuh jika Anda membunuh, dipenjara jika kakakmu menyandera kita. Ini adalah hukum Tuhan. Anda tidak akan pergi sampai Liu Bai dapat membuktikan bahwa Cao Xiaoshu tidak ditangkap olehnya, dan masih hidup. Wanita tua yang mengenakan mantel biru berkata, saya akan menulis surat kepada Liu Bai. Saudara kedua terkejut dengan ini, dan berkata, terima kasih. Ning Kuei berjalan keluar dari halaman dan datang ke tepi lahan basah. Dia tidak bisa mengekang rasa ingin tahu di hatinya, dan ingin bertanya bahwa hubungan seperti apa yang dimiliki profesor terhormat yang suka membersihkan ini dengan Liu Bai. Tanpa diduga, saudara kedua tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Dia menepuk bahu Ning Kuei dan berkata, tidak buruk. Saudara kedua selalu orang yang serius. Dia menaruh perhatian besar pada kesopanan. Dia memperlakukan tuan dengan hangat seperti musim semi, memperlakukan kakak sulung dengan penuh gairah seperti musim panas, memperlakukan kakak dan kakak muda dengan kasar seperti jatuh, dan memperlakukan musuh-musuhnya sebagai musim dingin yang membeku. Ketika dia menghadapi orang-orang seperti Ning Kuei, dia jarang tersenyum, dan bahkan memuji mereka lebih sedikit. Itulah sebabnya Ning Kuei hampir jatuh ke tanah dengan gembira ketika dia melihat senyum di wajah saudara kedua, mendengar kata-kata, tidak buruk, dan merasakan beban di pundaknya. Chen Pipi mengerutkan bibirnya dengan iri. Saudara kedua menoleh ke Chen Pipi. Senyum di wajahnya sudah lama hilang saat dia berkata, meskipun kamu datang lebih awal dari adik bungsu, dan memiliki keadaan yang lebih tinggi, namun kamu masih tidak sebagus dia dalam beberapa hal. Ada pepatah lama yang berbunyi, Anda mungkin mendengar kebenaran lebih awal, tetapi Anda mungkin tidak mengerti lebih awal. Anda harus melupakan identitas Anda sebagai kakak senior dan belajar darinya. Chen Pipi memikirkan Ning Kuei, kapan kamu lupa identitasku sebagai kakak seniormu yang akan kamu ajarkan padaku? Saya jenius. Apa yang masih perlu dipelajari dari Ning Kuei? Meskipun dalam hatinya dia tidak setuju, ekspresinya tetap hormat. Dia mengatakan beberapa, ya, berulang kali. Ning Kuei bertanya dengan tidak percaya diri, kakak senior, apa yang saya bisa lakukan? Saudara kedua menatapnya dengan sangat puas dan berkata, pada akhirnya, Anda telah mengatakan kepada pria itu bahwa suatu hari, saya akan menendang pantat Liu Bai. Visi dan keberanian Anda sangat bagus. Setelah beberapa saat, Chen Pipi menatap kakak kedua yang mundur dan berkata, aku bertanya-tanya apa yang diminta untuk kupelajari darimu. Ternyata itu sanjungan. Ning Kuei menepuk Chen Pipi di bahunya. Dia menghiburnya dan berkata, ini juga pengetahuan. Di kota Chang'an,
kuil gerbang selatan di depan kota kekaisaran sepi seperti biasa. Hanya saja, dibandingkan dengan masa lalu, keheningan hari ini mengandung sedikit ketegangan dan suasana mencekik. Tidak ada yang dapat ditemukan di bangunan-bangunan Tau yang indah ini, meskipun di beberapa jalan di luar kuil, banyak pejuang besar dari militer Tang dan administrasi pusat kekaisaran tetap bersembunyi. Baru-baru ini, pertahanan kuil gerbang selatan menjadi lebih keras daripada istana kekaisaran. Pengadilan kekaisaran Tang tidak dapat disalahkan karena kegugupan mereka. Itu karena tokoh besar yang tinggal di kuil gerbang selatan terlalu dihormati. Jika kecelakaan terjadi, seluruh dunia akan ditarik ke dalam perang. Imam Ilahi Agung dari Wahyu Istana Ilahi Bukit Barat tinggal di sini. Di aula kuil Tau, seorang lelaki tua mengenakan jubah cantik duduk diam-diam dalam kegelapan di lantai kayu yang gelap. Di sekitar matanya, kerutan-kerutan itu tampak seperti tanah gosong. Cheng Lisue, imam dari Departemen Penyingkapan, dengan hormat berlutut di depannya. Ketika saudara muda Long Qing dihancurkan olehnya, para imam di aula ilahi mengira itu karena benda suci mengerikan yang diberikan kepadanya oleh akademi. Bahkan ketika Biksu Guan Hai dan Dao Shi dipukuli olehnya, tidak ada yang mengira Ning Kuei sangat kuat. Cheng Lisue mengatur kata-kata itu di dalam hatinya. Dia berhenti sejenak, kemudian terus berbicara dengan hormat. Hari ini, saya menyaksikan dia bertarung melawan Liu Yiqing, dan saya dapat memastikan bahwa dia telah maju ke tahap seetrouk atas. Dibandingkan dengan kondisinya di wilderness, kemajuannya menakutkan. Satu-satunya orang yang bisa membuat Cheng Lisue begitu hormat adalah secara alami Imam Agung Ilahi dari Wahyu. Imam Agung Ilahi perlahan membuka matanya. Kerutan-kerutan itu menyebar dengan bukaan matanya seperti bumi yang dilanda kekeringan yang dipupuk oleh hujan musim semi sepanjang malam. Kepala sekolah akademi kembali ke akademi dan mampu mengarahkannya secara pribadi. Jika kecepatan kemajuannya tetap seperti orang normal, itu akan sangat aneh. Imam besar ilahi memandang murid di depannya dan bertanya, mengapa dia bisa berlatih keterampilan ilahi. Cheng Lisue berkata, saya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan adik perempuan junior, Sang Sang. Imam Agung Ilahi menatapnya dan bertanya, bagaimana Anda bisa membuktikannya? Cheng Lisue ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dewa Wahyu mengenang masa lalu dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda tahu bahwa Tuan He dari Akademi pernah menunjukkan keterampilan ilahi? Cheng Lisue terkejut tak bisa berkata-kata untuk menemukan bahwa ada orang lain di luar Istana Ilahi Bukit Barat yang bisa menumbuhkan keterampilan ilahi. Dia nyaris tidak menerima hal-hal yang telah terjadi pada Ning Kuei berkat Sang Sang. Tetapi ketika Dewa Wahyu mengatakan kepadanya bahwa orang lain telah mempelajari keterampilan ilahi, ia merasa terlalu sulit untuk menerima bahwa meskipun orang itu adalah Tuan He yang legendaris. Dewa Wahyu berkata, tidak ada bedanya dengan sekte Taois apakah Ning Kuei telah mempelajari keterampilan ilahi West Hill dari Sang Sang atau dia telah mewarisi mantel Tuan He. Tapi, keyakinan Tuan He pada Hao Tian tidak mungkin teguh. Bagaimana dia bisa memupuk keterampilan ilahi? Jika Ning Kuei telah mempelajarinya, apa sebenarnya keterampilan ilahi itu? Cheng Lisue berkata dengan penuh pertimbangan, karena Ning Kuei adalah murid Yan Shi, kita harus lebih waspada. Keyakinan seseorang selalu menjadi masalah yang rumit. Mengenai keyakinan yang teguh, hanya Hao Tian yang hebat yang dapat membuat keputusan. Dewa Wahyu berkata dengan lembut, keraguanmu bukanlah tanggung jawab Departemen Wahyu tetapi Departemen Yudisial. Kirim surat kembali ke West Hill dan minta mereka menyelesaikannya sendiri. Cheng Lisue setuju dan memikirkan pesan sebelumnya dari West Hill. Dia sedikit mengernyit dan berkata, saya mendengar bahwa Dewa Penghakiman belum sepenuhnya pulih dan suasana hatinya baru-baru ini. Dewa Wahyu menatap matanya dengan diam-diam. Dia berkata, dari tanggung jawab 3 departemen di Aula Ilahi, Departemen Yudisial hampir tidak ada hubungannya dengan Anda. Namun, Anda tampaknya terpengaruh olehnya. Cheng Lisue berkata dengan terkejut ketika dia mendengar itu, aku tidak mengerti. Dewa Wahyu memandangi lantai-lantai gelap di depannya seolah-olah dia melihat penjara gelap di kedalaman Peach Mountain. Dia menyesali, niat asli Departemen Kehakiman ketika mereka mengadvokasi Ning Kuei adalah untuk membuat marah pedang Garret. Inti masalahnya adalah bahwa pertempuran di pintu akademi berasal dari sini dan direncanakan oleh Departemen Kehakiman. Namun, mereka yang terbiasa menggunakan kekerasan tidak pernah mengerti bahwa ini adalah masalah antara akademi dan Liu Bai. Itu adalah kesalahan Aula Ilahi ketika mereka ikut campur di dalamnya. Semakin banyak yang mereka lakukan, semakin banyak kesalahan yang mereka lakukan. Cheng Lisue hanya tahu saat itu bahwa Istana Ilahi West Hill memiliki andil dalam pertempuran hari ini. Dewa Wahyu menurunkan kelopaknya. Kerutan di sudut matanya semakin dalam dan dia berkata dengan letih, saudara senior Guang Ming telah meninggal dunia. Saya sudah tua, saya merasa agak tidak enak mengetahui bahwa sesuatu yang serius akan terjadi pada Departemen Kehakiman. Cheng Lisue bertanya dengan cemas, karena kamu sudah tahu bahwa sesuatu akan terjadi, mengapa tidak menghentikannya sebelum terjadi?
Dewa Wahyu mengangkat kepalanya dan menatap Cheng Lisui dengan iba. Dia berkata, Anda telah mengikuti saya selama lebih dari 2 dekade. Dan Anda sudah lama berada di Departemen Wahyu. Apakah Anda masih tidak tahu bahwa Wahyu berasal dari surga? Kita mungkin bisa mengetahui tentang insiden tertentu lebih awal daripada pria sekuler. Tapi itu adalah hal-hal yang Hao Tian izinkan kami tahu. Hentikan dulu, bukankah itu berarti menentang kehendak surga? Selain itu, hal yang akan terjadi pada Departemen Kehakiman mungkin tidak selalu buruk untuk Aula Ilahi. Biara Zisho adalah tempat yang tidak diketahui. Tidak banyak yang tahu tentang keberadaan kuil Tao yang kumuh ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak tahu bahwa kuil Tao di awan gerbang Taoisme Hao Tian ini hanyalah jarak belaka dari Gunung Peach. Mereka tidak tahu bahwa itu menyaksikan kuil-kuil Tao yang agung dan agung dengan tenang. Ada gubuk jerami kecil di tepi danau di belakang kuil Tao. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela sekali lagi, membuka halaman pertama buku, R.I., Tomes of Arcane. Itu berhenti di sebuah halaman. Taois setengah baya di samping meja melihat nama di halaman. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menonton Tomes of Arcane selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat hal seperti ini terjadi pada buku, R.I. Nama itu menghilang 3 bulan lalu. Nama itu muncul sekali lagi kemarin. Namun, itu tidak kembali ke tempat semula. Bergerak dengan angin danau, dan kadang muncul di halaman sebelumnya. Kadang-kadang akan muncul di halaman setelah itu, tetapi tidak pernah tinggal. Itu hanya kembali ke halaman aslinya di akhir, tetapi posisinya telah berubah. Nama itu dulu berada di sudut yang tidak mencolok, tetapi sekarang, nama itu muncul di bagian atas halaman. Itu seperti asap yang naik dari alam, hampir menyentuh langit. Kepala sekolah akademi memang luar biasa. Orang itu telah naik dari tahap seetrog yang lebih rendah ke ambang tahap tahu yang takdir. Taois setengah baya memandang nama yang tidak akan tinggal di satu tempat. Dia tersenyum dan berkata, saya telah mengawasi Tomes of Arcane selama bertahun-tahun, dan tingkat kenaikan tahap Anda bisa menjadi peringkat 5 besar. Namun, sulitnya tahap Anda jelas di tempat pertama. Tidak jauh dari sana, nama Pangeran Longking sama samarnya seperti sebelumnya. Namun, goresan terakhir namanya tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah-olah seseorang telah menambahkan setetes tinta di atasnya. Taois setengah baya tidak memperhatikan perubahan nama Pangeran Longking. Perhatiannya sepenuhnya pada nama yang tidak akan tinggal diam. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat tempat tertinggi di halaman Tomes of Arcane dan mengangguk puas. Nama Ye Hongyu menggantung tinggi di halaman seolah-olah itu akan melompat keluar dari halaman kapan saja. Nama-nama lain di halaman membuntuti di belakangnya dari kejauhan. Ada celah di tebing Peach Mountain of West Hill yang tampak seolah-olah telah dibelah oleh kapak ilahi. Dan di antara tebing itu, ada kuil besar Tao yang terbuat dari beberapa batu hitam besar. Sosok berbaju biru berdiri di tangga batu di depan kuil yang membuatnya sangat kecil. Ye Hongyu tidak lagi mengenakan gaun merah dan indah yang cerah itu setelah kembali dari wilderness. Mungkin dia bosan dengan merah yang merupakan warna darah, atau dia ingin menyembunyikan 2 luka mengerikan di pundaknya. Sebaliknya, ia mengenakan jubah Taoisme keserakahan yang dikenakan oleh wanita pelayan Taois rendahan. Para diaken dari Departemen Kehakiman Aula Divine mengawasinya dengan segudang ekspresi. Beberapa orang mencemooh, mencemaskan, mengasihani, mengejek, menghina dan bahkan marah. Mereka sebagian besar negatif. Dia dulunya adalah Grand Master dari Departemen Yudisial, kedua setelah Tuhan. Semua orang di Taoisme Hao Tian memuji dia. Dia bangga dan dingin. Meskipun dia menyerahkan tugas Departemen Kehakiman kepada Pangeran Longking, dia akan menghukum para diakon tanpa ampun seandainya mereka melakukan kesalahan. Setiap orang di Departemen Kehakiman menghormatinya karena kedinginan dan kekuatannya. Namun, sekarang semua orang telah menemukan bahwa adik Tao tidak lagi orang yang sama, dan bahwa dia tidak dingin atau kuat lagi, tidak ada yang menghormatinya. Beberapa bahkan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Istana Ilahi West Hill telah mengirim sebagian besar kekuatan mereka ke padang gurun tahun lalu untuk Han Kroll, Ming, dari Tomes of Arcane. Departemen Kehakiman bertanggung jawab atasnya, atau dengan kata lain, Ye Hongyu yang bertanggung jawab. Departemen Kehakiman telah merencanakan untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya gagal. Jenderal Kavaleri Aula Ilahi dihukum, 2 diakon menghilang secara misterius, Pangeran Longking telah hancur, mereka gagal mencuri Tomes of Arcane. Departemen Kehakiman yang dulunya dingin dan kuat sekarang tampak lemah. Tak seorang pun di Aula Ilahi yang akan peduli tentang persaingan Han Kroll, Ming, dari Tomes of Arcane sebelumnya. Apa yang semula merupakan sesuatu di antara para pembudidaya telah berubah menjadi masalah antara World Wayfarers dari akademi dan tempat-tempat tak dikenal lainnya. Ye Hongyu tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, dan dia seharusnya tidak. Semua orang mengira bahwa karena dia adalah master besar Departemen Kehakiman, kegagalannya adalah kesalahannya. Istana Ilahi West Hill percaya pada cahaya Hao Tian.
tapi kegelapan total dalam kuil Taoisme. Kemampuan Departemen Kehakiman untuk bekerja dalam kegelapan adalah kemampuan yang dihormati. Itulah sebabnya semua hal yang terjadi tidak akan memengaruhi dirinya seandainya dia masih menjadi adik Tao kuat dari Istana Ilahi West Hill. Masalahnya adalah, Yi Hongyu tidak kuat lagi. Dia telah menemui Master Lotus yang menakutkan di gerbang depan doktrin iblis selama perjalanannya ke hutan belantara. Master Lotus telah menggunakan latihan Tao Ti untuk melahap dagingnya. Dia telah melepaskan keterampilan sekte rahasia untuk mengurangi kondisinya saat dia berada di ambang kematian untuk ditukar dengan cahaya sesaat. Dia berhasil lolos dari kematian dan kembali dengan bekerja sama dengan Ning Kuei dan Mo Shanshan. Namun, dia baru saja memasuki tahap takdir yang mengetahui di tebing salju dan keadaannya tidak stabil. Serangan balasan yang menakutkan terjadi ketika dia memaksa tahapnya menurun. Itu terus jatuh dan bahkan tidak berhasil tinggal di tahap Seetroug atas. Menilai dari tren saat ini, tahapnya mungkin jatuh bahkan di bawah tahap Seetroug yang lebih rendah sebelum stabil. Apa yang lebih menakutkan adalah, dia mungkin tidak akan pernah kembali ke tahap tujuan mengetahui. Apakah adik Tao masih adik Tao jika dia tidak kuat lagi? Orang-orang dari Departemen Kehakiman yang hanya menghormati kekuasaan tidak lagi menghormatinya seperti sebelumnya. Namun, Ye Hongyu menjadi lebih diam dan tenang dalam menghadapi perubahan ini. Dia pindah ke rumah batu yang sunyi dan terpencil seolah-olah dia ingin menyampaikan pesan kepada massa melalui tindakan ini. Namun, itu menyebabkan lebih banyak orang merasa bahwa dia tidak lagi memiliki hak untuk dihormati. Emosi dalam tatapan orang-orang di Istana Ilahi Bukit Barat menjadi semakin rumit. Ekspresi mengejek dalam tatapan mereka berubah semakin jelas, dan pepatah mulai menyebar di Departemen Kehakiman. Pangeran Longqing sudah mati, begitu juga Tao adik. Gadis yang berdiri di depan kuil dengan warna hijau hanyalah orang yang tidak berguna bernama Ye Hongyu. Seorang diaken berjalan keluar dari gedung pengadilan dan mengundangnya dengan ekspresi hangat. Ye Hongyu sedikit mengangguk, dan kemudian berjalan ke aula hitam. Itu lebar dan terbuka di aula hitam. Ada tirai yang ditenun dengan manik-manik giok di bagian terdalam aula. Ye Hongyu berjalan sangat lambat dan butuh waktu lama untuk mencapai tirai. Di balik tirai ada tahta ilahi yang diukir dari seluruh potongan jade Laut Selatan. Warna batu giok itu seperti warna darah yang membeku. Dewa Penghakiman memegang kepalanya di tangannya dan duduk di atas tahta. Dia tampak seperti sedang beristirahat dan tidak berbicara. Ye Hongyu berdiri di belakang tirai dengan tenang dan tidak berbicara juga. Udara masih di aula kosong, dan keheningan terus berlanjut. Dia sepertinya memahami sesuatu. Kemudian, dia mengangkat bagian depan jubah Taoisnya yang hijau dan berlutut di hadapan Tuhan di balik tirai. Setiap orang di Departemen Kehakiman harus berlutut di hadapan Dewa Penghakiman untuk menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan mereka. Hanya adik Tao tidak harus melakukan itu di masa lalu karena dia bangga dan kuat. Tapi dia bukan lagi Tao adik. Dan itulah sebabnya dia harus berlutut, dan dia harus berlutut dengan lebih hormat daripada yang lain. Imam Agung Penghakiman Ilahi yang duduk di atas tahta batu giok hitam perlahan membuka matanya. Dia memandangi gadis yang berlutut di luar tirai dengan kepala menunduk. Wajahnya sama sekali tidak berekspresi, tetapi matanya membawa banyak yang berbeda. Setelah beberapa waktu, Imam Besar Penghakiman Ilahi berkata dengan dingin, "Meskipun Anda sekarang tidak berguna, saya harap Anda telah mempertahankan penilaian baik Anda." Suara yang agak serak itu tenang dan elegan, dengan nada kekerasan. Itu mengirim tirai di depannya berayun liar ketika suaranya yang renyah bergema di aula kosong, seperti badai yang tak henti-hentinya jatuh ke mangkuk keramik kosong. Ye Hongyu berlutut di depan gorden tanpa suara. Ekspresinya tidak berubah karena suara berderak atau kekuatan dalam suara. Dia hanya menundukkan kepalanya sedikit agar terlihat lebih hormat. Seorang diaken dari Departemen Kehakiman muncul dari balik tirai dengan arsip di tangannya. Dia berjalan ke arahnya dan tersenyum dengan nyaman sebelum memberikannya padanya. Ye Hongyu menerima arsip dengan tenang. Dia tidak berdiri tetapi terus berlutut dan membacanya dengan cermat sebelum mulai berpikir. Arsip itu dikirim oleh delegasi Balai Ilahi di Kekaisaran Tang melalui jalan rahasia dan ditulis oleh pendeta Cheng Lisui dari Departemen Wahyu. Ini menggambarkan pertempuran antara Ning Kuei dan Liu Yiqing di pintu samping akademi secara rinci. Penekanan deskripsi adalah pada keterampilan ilahi yang digunakan Ning Kuei pada akhirnya. Kamu sudah bertemu orang itu. Bagaimana menurut Anda? Suara dingin dan serius dari Imam Ilahi Agung Penghakiman terdengar di balik tirai bermanik-manik. Ye Hongyu diam-diam mendengarkan suara manik-manik tirai saling memukul. Dia mulai perlahan, kemajuan Ning Kuei di kultivasi telah melebihi harapan saya. Adapun keterampilan ilahi yang disebutkan Departemen Wahyu, menurut saya, itu hanya keterampilan yang menyerupai keterampilan ilahi. Menurut perinciannya, ki surga dan bumi berkumpul di pedangnya akhirnya berubah menjadi cahaya ilahi Haotian. Itu seharusnya datang dari dalam bilah dan bukan dari alam. Semua terdiam di dalam kuil. Ye Hongyu menjadi curiga tentang keterampilan sejati Ning Kuei setelah membaca arsip. Kecurigaan ini menunjuk pada fakta mengejutkan yang menyebabkan kesunyian di dalam ruangan.
Setelah beberapa waktu, Imam Besar Penghakiman Ilahi bertanya dengan suara rendah, "Bisakah Anda mengkonfirmasi ini?" Ye Hongyu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tuan He pernah menunjukkan keahlian ilahi kepada dunia. Lebih jauh lagi, hamba perempuan Ning Kuei pernah menjadi murid Dewa Cahaya. Tidak ada yang berani curiga padanya tanpa bukti, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak bisa mengatakan kepada dunia tentang hal itu." Imam Besar Penghakiman Ilahi menyaksikan gadis itu berlutut di hadapannya tanpa emosi. Dia tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu membuktikannya?" Ye Hongyu berkata dengan tenang, "Aku bisa di masa lalu, tetapi tidak lagi." Imam Besar Penghakiman Ilahi memandang ekspresi lemah lembut gadis itu dan merasa jengkel tumbuh di dadanya. Dia berkata dengan marah, "Lalu apa gunanya yang kamu miliki?" Setelah hening sejenak, Ye Hongyu berkata, "Setidaknya aku masih memiliki penilaian." Tiba-tiba batuk menggelegar di balik tirai manik dan tidak berhenti. Setelah beberapa lama, Imam Agung Penghakiman akhirnya berhasil menghentikan batuk. Dia memandangnya dengan dingin melalui tirai bermanik-manik dan berkata, "Kamu telah dinajiskan oleh setan-setan, dan kamu perlu menyucikan dirimu. Memilih rumah batu untuk berlatih penebusan dosa adalah pilihan yang baik. Anda tidak perlu berurusan dengan hal-hal di departemen selama periode ini." Ye Hongyu tahu betul bahwa pernyataan sederhana Imam Besar Ilahi dari Cahaya telah melucuti posisinya sebagai Grand Master dari Departemen Kehakiman. Dalam kenyataannya, dia jarang mencampuri urusan di Departemen Kehakiman sejak dia kembali dari Wilderness dan pergi ke pengasingan di rumah batu. Namun, tidak mempedulikan hal itu dan dilucuti dari haknya untuk ikut campur adalah dua hal yang berbeda. Kekuatannya telah rusak parah, dan tahapnya telah jatuh ke tengah-tengah tahap Seet Rogue dan akan terus jatuh. Jika dia tidak memiliki posisinya sebagai seorang imam di Departemen Kehakiman, mereka yang telah diperlakukan dengan buruk sebelumnya mungkin bertindak di luar tatapan mengejek dan mencemooh mereka. Ye Hongyu berlutut di hadapan Tuhan dan tidak menjawab. Imam Agung Penghakiman Ilahi bersandar dengan lelah dan menyeka wajahnya dengan tangannya. Dia menatap gadis di sisi lain tirai dan ekspresi kesal dan cemoohan melintas di matanya. Sebagai dewa yang duduk di awan, dia pasti tidak akan bisa menerima bahwa seseorang akan berusaha menjaga harga dirinya dan menolak untuk berlutut atau menundukkan kepalanya dengan hormat di hadapannya. Hierarch telah mengagumi bakat Ye Hongyu di masa lalu, dan dia sendiri dan yang lainnya di biara telah memikirkannya dengan baik. Itu sebabnya dia membiarkan harga dirinya dan menonton dengan tenang. Namun, dia tidak lagi memiliki hak untuk bangga dan karenanya dia harus tetap diam. "Aku sudah mengirim surat ke biara tentang masalah ini. Kakakmu mengucapkan terima kasih atas keputusanku." Imam Besar Penghakiman Ilahi memandangi gadis di balik tirai dengan dingin, menghancurkan harapan terakhirnya. Benar saja, ekspresi Ye Hongyu berubah suram setelah mendengar itu. Dia mulai bergetar dan ekspresinya penuh dengan penghinaan dan kehilangan diri. Dia seperti telur yang terlihat keras, tetapi cangkangnya yang tipis telah rusak untuk mengungkapkan kerapuhan di dalamnya. Setelah beberapa waktu, dia muncul dari linglung dan tersenyum sedih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Tuhan di balik tirai dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda selama bertahun-tahun saya dapat mencapai prestasi saya hingga sekarang. Terimalah tanda terima kasih saya." Imam Agung Penghakiman Ilahi mengerutkan kening ketika dia menyaksikan gadis itu membungkuk di depan tirai. Tiba-tiba dia merasa bahwa keputusannya mungkin sedikit tergesa-gesa. Di balik senyum sedih di bibir gadis itu dan kata-katanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan mengintai sesuatu yang tidak dia mengerti. Setelah busur, Ye Hongyu berdiri perlahan. Dan tepat ketika dia akan pergi, dia melihat Imam Agung Penghakiman duduk di tahta giok tinta dan berkata dengan lembut, "Meskipun ini mungkin datang sedikit terlambat, saya merasa bahwa Departemen Kehakiman tidak boleh ikut campur dalam masalah antara pedang Garret Kerajaan Jin Selatan dan Akademi." Imam Agung Penghakiman Ilahi terbatuk dengan nyeri lagi ketika dia memandangnya. Dia berteriak dengan tajam, "Keadaanmu yang jatuh tidak menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah kepengecutan di hati Taoismu." Istana Ilahi West Hill memerintah dunia dan Departemen Kehakiman melaksanakan ajaran dan menerapkan hukum. Siapa yang berani mempertanyakan ini? Ye Hongyu tidak mengatakan apapun selain berjalan keluar dari kuil Tao. Dia berdiri di anak tangga tertinggi di luar kuil dan memandang asap yang datang dari ladang agak jauh dari Gunung Peach. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas, seseorang akan mati lagi. Diakon yang menyerahkan arsip kepadanya telah membawanya keluar dari bait suci dan berdiri di sampingnya dengan tenang. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar ratapannya, dan dia berkata dengan lembut, "Tuhan telah sakit dalam beberapa bulan terakhir dan batuknya buruk. Itu sebabnya emosinya memburuk. Jangan terlalu memikirkan kata-katanya. Adapun Sword Garret, mereka yang harus mati akan mati." Sebagai Imam Agung Ilahi yang kuat dan menakutkan dari Istana Ilahi Bukit Barat yang negara bagiannya berada di puncak Knowing Destiny, dia duduk di atas awan dan memandang orang-orang di dunia seperti semut. Seseorang seperti dia harus kebal terhadap semua penyakit, apalagi flu.
Jika dia tidak masuk angin, mengapa dia batuk? Jika dia tidak batuk, apakah emosinya akan begitu buruk? Ye Hongyu memandang para diaken dari Departemen Kehakiman yang memandangnya dengan mengejek, dengan pedas dan penuh belas kasihan. Dia tiba-tiba berkata dengan simpatik, dia tidak akan sembuh dengan mudah setelah dilukai oleh Dewa Cahaya. Ada seorang hierarch lord dan 3 pastor ilahi agung di Istana Ilahi West Hill. Tidak peduli apakah orang yang duduk di atas tahta itu tua, sakit, terluka atau dipenjara, mereka diperlakukan dengan sangat hormat selama mereka masih hidup. Mereka adalah imam besar ilahi yang dihormati dan didoakan oleh miliaran orang di dunia. Pada hari tertentu tahun lalu, Imam Agung Ilahi Cahaya yang telah dipenjara di penjara Yu selama beberapa dekade mengkhianati sekte dan melarikan diri. Kemudian, dia pergi ke gunung tanpa nama di pinggiran Chang'an tempat dia bertarung dengan Tuan Yanxi dan meninggal. Dengan demikian ada tahta kosong di Istana Ilahi Bukit Barat. Itu sedang menunggu seseorang. Istana Ilahi West Hill tidak akan membiarkan situasi ini berlarut-larut terlalu lama. Ketika mereka menemukan bahwa Imam Besar Ilahi Cahaya telah meninggalkan seorang penerus, tugas terpenting Balai Ilahi yang ada di tangan adalah untuk membawa orang itu kembali ke West Hill. Masalah ini masih dirahasiakan dan belum diumumkan kepada massa. Jika ada orang di luar aula Tuhan mengetahui tentang ini, mereka akan bingung. Mengapa orang-orang dari Istana Ilahi West Hill memilih untuk tetap menjadi penerus Imam Besar Ilahi Cahaya, ketika dia mengkhianati mereka dan membawa kerusakan ke aula ilahi? Namun, tidak ada pertanyaan tentang suksesi orang-orang dari Istana Ilahi West Hill. Karena Imam Besar Ilahi Cahaya yang telah mengkhianati sekte itu masih Imam Besar Ilahi Cahaya. Lebih jauh lagi, selama bertahun-tahun, ketiga penerus tahta di Pegunungan Peach tidak dipilih oleh hierarch atau Imam Besar Ilahi itu sendiri. Mereka diputuskan oleh Hao Tian. 3 penerus tahta semua berjalan di jalan mereka sendiri. Suksesi tahta yudisial diputuskan oleh Hao Tian melalui evaluasi kekuatan penerus. Pengganti tahta wahyu ditentukan melalui wahyu Hao Tian. Pengganti tahta cahaya adalah keputusan yang dibuat oleh Hao Tian melalui suksesi cahaya. Imam Besar Ilahi Cahaya yang berada di ambang kematian telah menemukan penggantinya di Chang'an. Ini pasti kehendak Hao Tian. Kemudian, penerus itu akan menjadi Imam Agung Ilahi Cahaya di masa depan. Hierarki Istana Ilahi Bukit Barat dan Dewa Wahyu semakin bertekad untuk memiliki penerus sejati Imam Besar Ilahi Cahaya kembali, terutama setelah mereka mendengar berita dari Laut Selatan. Di toko kuas tua di Jalan Lin 47, Ning Kuei diam-diam menatap Cheng Lisui yang berdiri di depannya. Dia pernah bertemu dengan pendeta ini dari Departemen Wahyu Balai Divine ketika dia berada di Istana Raja Belantara Kanan. Cheng Lisui tenang dan tidak memihak dalam pertarungan itu dan telah meninggalkan kesan yang baik pada Ning Kuei. Namun, Ning Kuei merasa gelisah saat melihat rambut putih salju Cheng Lisui. Ning Kuei merasa bahwa dia sedang bermimpi. Cheng Lisui adalah tokoh besar dari Istana Ilahi Bukit Barat, tetapi sikapnya tulus dan rendah hati. Ketika Sangsang telah menyajikan teh untuknya, dia berlaku sopan. Apakah dia putra Sangsang dan dia dari masa depan? Ning Kuei memegang cangkir tehnya dan berbicara setelah beberapa saat, aku agak mengerti apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Cheng Lisui menatapnya dengan tenang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, meskipun ada banyak kesalahpahaman antara Aula Ilahi dan Akademi selama bertahun-tahun, kami masih saling menghormati. Ning Kuei menjawab, saya menghormati Taoisme Hao Tian. Cheng Lisui menghela nafas, saudari junior Sangsang suatu hari akan menjadi Dewa Cahaya Balai Ilahi. Jutaan orang percaya Hao Tian termasuk saya harus berlutut dan membungkuk di depannya. Kami tidak akan berani berbicara lebih dari yang seharusnya atau melirik padanya. Namun, Anda, Tuan ke-13, telah membuatnya membuat tempat tidur dan menuangkan teh Anda. Apa jenis penghormatan yang Anda tunjukkan kepada sekte kami? Ning Kuei memandang Sangsang yang sedang memasak di halaman belakang ketika dia mendengar itu. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya masih berpikir bahwa situasi ini menggelikan. Saya telah melihatnya tumbuh dewasa, dan saya tahu bahwa dia istimewa. Tapi saya tidak berharap dia begitu istimewa untuk memiliki Istana Ilahi West Hill mendatangi kita. Cheng Lisui berkata, bahkan jika saudari junior Sangsang adalah orang paling biasa di dunia, dia menjadi luar biasa sejak Hao Tian memilihnya melalui Dewa Cahaya. Adapun kami pasti akan bekerja sesuai dengan kehendak Hao Tian dan pasti akan membawanya kembali ke Aula Ilahi. Aku tidak suka mendengar kata-kata seperti, pasti, atau nada seperti ini. Ning Kuei menatap cangkir teh di tangannya dan berkata setelah beberapa saat, ini membuat saya merasa seolah-olah kalian mengancam saya. Dan saya akan berpikir bahwa Anda mencoba untuk mencuri darinya. Cheng Lisui memandangnya dan berkata, Anda bisa memahami ini dari sudut pandang yang berbeda. Ning Kuei minum teh dingin dan berkata dengan mengejek, bagaimana saya bisa memahaminya karena Anda pasti akan membawanya kembali ke Aula Ilahi? Apakah kamu tidak akan melakukannya jika saya tidak setuju?
Cheng Lisui menggelengkan kepalanya, tahta Dewa Cahaya tidak bisa tetap kosong. Ning Kuei meletakkan cangkirnya dan menatap mata Cheng Lisui. Dia berkata, apa yang akan dilakukan Balai Ilahi jika saya bersikeras tidak setuju? Cheng Lisui mendengar baja di kata-katanya. Setelah hening sejenak, dia berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu betul apa arti Dewa Cahaya bagi Taoisme Haotian dan Istana Ilahi Bukit Barat. Aku tidak begitu tahu. Ning Kuei terus menatapnya dan bertanya, apakah Balai Ilahi akan berjuang untuknya? Cheng Lisui tersenyum padanya tanpa menyentak. Dia berkata dengan tenang, jika penerus Dewa Cahaya berakhir di tempat lain di dunia, Balai Ilahi akan membasuh dunia dengan darah hanya untuk membawa orang itu kembali. Ning Kuei menjawab, karena Anda sudah mengatakan bahwa Aula Ilahi hanya akan melakukan itu jika penerusnya berakhir di tempat lain, saya yakin Anda sendiri, serta semua petinggi lainnya di Aula Ilahi, semua akan tahu bahwa Sangsang saat ini di Chang'an di sisiku. Setelah jeda, Chen Lisui berkata, jadi saya di sini untuk mengundang Suster Junior Sangsang kembali. Mengundang terdengar agak lebih bagus. Ning Kuei berkata, tapi aku ingin memastikan seberapa bertekadnya Balai Ilahi. Cheng Lisui mengerutkan kening dan menatapnya, Anda ingin tahu apakah Balai Ilahi akan berperang karena ini? Melawan Akademi? Apakah Anda berpikir bahwa Kekaisaran Tang dan Akademi akan bertempur melawan Aula Ilahi atas Suster Junior Sangsang? Ning Kuei memikirkan darah dan peperangan di Chang'an bertahun-tahun yang lalu dan Jenderal Xiahou yang masih hidup dan menendang. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, Kekaisaran dan Akademi tidak akan berperang melawan Balai Ilahi atas seorang gadis belaka. Tapi jika kamu mengambilnya dariku dengan paksa, aku bisa memberitahumu bahwa Kekaisaran dan Akademi akan terlibat dalam perang ini. Ekspresi Cheng Lisui berubah dingin. Dia hanya menyadari sekarang bahwa bagi Ning Kuei, Sangsang bukan hanya hamba perempuan yang sudah lama dikenal Ning Kuei. Dan baru sekarang, apakah dia menyadari bahwa Ning Kuei akan bergerak surga dan bumi untuk Suster Junior Sangsang? Mengapa Kekaisaran Tang dan Akademi berperang melawan Aula Ilahi untukmu? Dia memarahi dengan keras, apakah kepala sekolah Akademi dan Kaisar Tang orang tak tahu malu yang akan menciptakan kekacauan hanya untuk keinginan egoismu? Ekspresi Ning Kuei tidak berubah saat dia memandang Cheng Lisui, jangan lupa siapa aku. Jika hari itu benar-benar datang, aku memiliki cara untuk membawa Akademi dan Kekaisaran Tang ke perang ini. Ada keheningan mematikan yang lama di toko kuas tua. Cheng Lisui tersenyum pahit padanya, mengapa kamu tidak bisa berpikir tentang sisi baiknya? Junior Sister Sangsang tidak pergi ke West Hill untuk menjadi tahanan atau menderita. Sebaliknya, dia akan menerima pendidikan lengkap tentang Taoisme Haotian. Dia akan menjadi Dewa Cahaya yang paling dihormati di Peach Mountain. Ini tidak akan merugikan Kekaisaran Tang, Akademi atau bagimu, jadi mengapa kita harus bertarung? Apakah karena keinginan egoisnya sendiri agar Sangsang melayani dia sepanjang hidupnya? Apakah itu alasan untuk melarang Sangsang pergi ke Istana Ilahi West Hill dan menjadi imam besar Ilahi Cahaya? Ning Kuei melihat daun longgar di cangkir tehnya dan berpikir diam-diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Cheng Lisui menatap matanya dengan serius, Dewa Wahyu tidak bisa tinggal lama di Chang'an. Saya harap Anda bisa mempertimbangkan ini dengan serius dan tidak membuat alasan untuk membodohi saya. Malam itu, Ning Kuei membawa Sangsang ke istana sekretaris besar. Nyonya Zeng sangat senang melihat putrinya yang belum pernah dilihatnya selama berhari-hari. Dia menariknya ke rumah di belakang dan meninggalkan Ning Kuei dan sekretaris besar Zeng Jing di ruang belajar yang sunyi. Apa yang Anda pikirkan tentang masalah ini, Tuan? Ning Kuei bertanya dengan serius. Dia ingin mendapatkan dukungan moral dari ekspresi sekretaris besar, seperti kerinduan yang dimiliki orang tua terhadap anak mereka. Namun, dia menyadari bahwa itu hanya angan-angan. Sekretaris besar Zeng Jing memang terlihat akan merindukan Sangsang, tetapi dia terlihat lebih bersemangat dan terkejut sebelum terlihat kewalahan dan bingung. Bagi orang-orang percaya di Haotian, atau bahkan warga negara Tang, adalah suatu kemuliaan untuk tiba-tiba menemukan bahwa anak mereka dapat menjadi imam besar ilahi dari cahaya Istana Ilahi Bukit Barat. Aku berpikir apakah aku harus kembali ke kota asalku dan memperbaiki kuil leluhur. Akankah hal hebat seperti itu terjadi pada keluarga kami seandainya leluhur kita tidak mengawasi kita? Jika kita memperbaikinya, kita harus mengubah seluruh strukturnya. Meskipun tidak tertulis dalam hukum Kekaisaran Tang, jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Besar Agung West Hill dari keluarga Cui dari Kabupaten Qinghe 100 tahun yang lalu, kuil leluhur Zeng dapat dibangun seperti milik pangeran. Wajah sekretaris besar Zeng Jing bersinar cemerlang dan dia berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Kami berada di tanah Kekaisaran Tang dan harus mengikuti aturan Kekaisaran. Jika kita berada di Kerajaan Jin Selatan atau Kerajaan Song, kita bahkan dapat membangun kuil leluhur kita seperti milik Kaisar. Tuan ke-13, menurut Anda bagaimana saya menemukan berkat seperti itu dalam hidup saya? Dia tiba-tiba memperhatikan keengganan Ning Kuei dan tertawa canggung. Dia berkata, maafkan saya
Saya sedikit bersemangat. Tapi, aku masih lebih baik dari pemimpin klan Chuis dari Kabupaten Qinghe. Saya mendengar bahwa ketika berita tentang pilihan Great Divine Priest West Hill pecah, pemimpin klan itu begitu bersemangat sehingga ia berubah menjadi idiot. Ning Kuei tersenyum pahit dan berkata, menjadi imam besar agung West Hill. Apakah itu benar-benar hebat? Zheng Jing terkejut dan kaget memenuhi wajahnya. Dia berpikir sendiri bahwa Ning Kuei adalah murid inti dari kepala sekolah akademi. Kenapa dia mengajukan pertanyaan bodoh dan menggelikan seperti itu? Bagi mereka di dunia, bisa menjadi imam besar ilahi barat bukit adalah sesuatu yang bahkan lebih baik daripada menjadi kaisar. Adakah yang lebih baik di dunia daripada itu? Zheng Jing tiba-tiba muncul dari linglung dan menatapnya dengan tidak percaya, apakah kamu tidak ingin Sangsang pergi ke West Hill? Ning Kuei terdiam lama sebelum dia menjawab, bukannya aku tidak ingin dia pergi, aku hanya belum memikirkannya. Zheng Jing berkata dengan gemetar dalam suaranya, Tuan ke-13, Anda telah menyelamatkan putri saya dari bahaya dan merawatnya selama bertahun-tahun. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Saya juga tahu bahwa hubungan antara Anda dan putri saya melampaui hubungan tuan dan pelayan. Tapi saya harus meminta Anda mempertimbangkan ini dengan serius dan tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Ning Kuei tidak mengatakan apa-apa. Zheng Jing memikirkan kemungkinan tetapi tidak berpikir itu masuk akal. Dia menarik janggutnya dan ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata dengan suara rendah, aku mendengar bahwa para dewa diizinkan menikah. Ning Kuei mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia bertanya, benarkah? Zheng Jing menatap matanya yang tiba-tiba cerah dan terkejut. Mungkinkah prediksi istrinya benar? Berpikir bahwa ramalan itu mungkin benar, Zheng Jing lupa fakta bahwa Ning Kuei adalah murid lantai 2 akademi sejenak dan mengangkat dirinya seperti seorang penatua. Dia mengelus jenggotnya dan bertanya, jika Sangsang tidak pergi ke West Hill, apa rencana Tuan ke-13 untuk putri saya yang malang? Ning Kuei tidak melihat perubahan ekspresi Zheng Jing dan dia berkata, aku akan menikahinya ketika dia berusia 16 tahun. Tangan Zheng Jing yang membelai jenggotnya bergetar dan 3 helai jenggotnya terlepas. Dia tidak berharap Ning Kuei mengatakan bahwa dia akan menikahi Sangsang tanpa ragu-ragu sama seperti dia akan berbicara dan berdebat. Istri utama? Suara Zheng Jing bergetar saat dia bertanya. Ning Kuei menggelengkan kepalanya. Zheng Jing menjadi marah. Ning Kuei berkata setelah dia menggelengkan kepalanya, tentu saja dia adalah istri utama saya, bisakah dia menjadi istri sampingan saya? Zheng Jing santai dan dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan mengambil selir? Ning Kuei berkata dengan getir, saya berharap, apakah Anda pikir itu mungkin? Senyum Zheng Jing semakin lebar. Putrinya bisa menjadi istri utama murid inti dari kepala sekolah akademi. Dan pria itu berjanji untuk tidak mengambil selir. Tampaknya layak untuk tidak menjadi imam besar ilahi Barat Hill jika putrinya memiliki masa depan seperti ini. Karena ini benar, maka kamu harus memutuskan apakah Sangsang pergi ke West Hill. Sekretaris Besar Zheng Jing selalu menjadi orang yang menentukan. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan posisinya di Kabupaten Qinghe, bahkan bertentangan dengan kehendak yang mulia, untuk menceraikan istri utamanya dan membunuh para pelayan setelah mereka melukai Sangsang. Ketika dia mendengar kata-kata Ning Kuei, dia memikirkan pro dan kontra dari dua pilihan. Kemudian, dia tidak ragu-ragu untuk menghapus dirinya sendiri dan istrinya dari persamaan, meninggalkan Ning Kuei untuk menangani semua tekanan. Ning Kuei berkata dengan getir, bukankah seharusnya keluarga mendiskusikan masalah ini? Zheng Jing menyentuh dagunya yang lembut dan menggelengkan kepalanya, Sangsang masih terdaftar secara resmi di bawah keluargamu. Dan koneksi yang Anda miliki dengannya sangat dalam. Tuan harus membuat keputusan, tidak peduli apakah kita melihatnya secara rasional atau emosional. Ning Kuei tiba-tiba menyadari bahwa calon ayah mertuanya bukanlah karakter yang bisa dengan mudah dibodohi. Zheng Jing tersenyum pada dirinya sendiri dengan dingin ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, jangan berpikir bahwa kamu dapat menipu saya untuk menolak permintaan Istana Ilahi West Hill hanya karena kamu adalah siswa dari lantai 2 akademi. Malam itu semakin dalam. Nyonya Zheng membawa Sangsang dari rumah ke belakang dengan wajah penuh kerinduan. Zheng Jing menarik istrinya ke samping dan membisikkan sesuatu padanya. Nyonya Zheng menutup mulutnya dengan kaget. Ketika dia melihat Ning Kuei lagi, ekspresinya sangat berbeda dan dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kupikir Tuan akan sering berkunjung, jadi aku telah memerintahkan para pelayan untuk membersihkan kamar tamu. Nyonya Zheng tersenyum manis pada Ning Kuei, berkata, mengapa kamu tidak beristirahat di sini malam ini? Ning Kuei merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke dunia cerita aneh dan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Aku masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dihadapi. Dia berdiri dan menyuruh Sangsang untuk tinggal di rumah cendekia untuk menemani orang tuanya dan kemudian pergi.